Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 891, Tak Berhati. Istana Militer. Kurang dari setengah bulan tersisa sebelum permainan catur iblis abadi, tetapi lokasi permainan catur itu sangat jauh, dan mereka harus berangkat paling lambat 2 hari. Kini, para peserta dari Istana Militer semuanya diharuskan menuju Istana Militer demi ketertiban bersama. Di Aula Istana Militer, lebih dari 20 elit yang dipilih dengan cermat berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ini termasuk Sai, Tuo, dan Lin Daoran. Terlebih lagi, keduanya benar-benar telah berhasil mencapai posisi bintang utama. Tampaknya nona muda tertua dan nona muda kedua tidak ingin melihat masa depan bawahan yang telah mereka didik menjadi hancur, jadi mereka memperoleh mutiara Dewa Luo dari jalur lain. Kedua orang ini dulunya adalah ahli nomor 1 di wilayah mereka masing-masing, yaitu perjalanan langit bulan. Dengan demikian, mereka akan menjadi lawan utama dalam permainan catur iblis abadi ini. Orang-orang yang tersisa sebagian besar adalah pengganti. Nona muda, aku, Sai Hetuo, akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa di hatiku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam permainan catur iblis abadi, dan aku pasti tidak akan mengecewakan nona tertua. Kata Sai Hetuo penuh terima kasih. Lin Daoran pun menangkupkan tinjunya ke arah nona kedua dengan penuh rasa terima kasih. Aku harus memenangkan ronde ini untuk nona kedua. Jun Ruyin dan Jun Yaolan tersenyum dan mengingatkan mereka dengan prihatin, lakukan saja apa yang kalian bisa. Itulah yang mereka katakan, tetapi demi masa depan mereka berdua, mereka secara khusus meminta mutiara Dewa Luo yang hilang. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya mereka menempatkan permainan catur iblis abadi. Karena belum lama ini, Jun Qiye, kepala istana militer, telah mengatakan bahwa siapapun yang mendapat penghargaan atas permainan catur iblis abadi akan diberi hadiah besar. Dengan usia Jun Qiye saat ini, apa yang disebut hadiah itu kemungkinan besar adalah suksesi kepala istana masa depan dari istana militer. Bagaimana mungkin mereka tidak berusaha sekuat tenaga? Mereka berdua telah menaruh semua taruhannya pada Sai, Tuo, dan Lin Daoran. Di sisi lain, tuan muda ketiga tampak kesepian. Meskipun dikelilingi oleh 2 atau 3 orang, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan besar di hatinya. Kakak ketiga, dengan permainan catur iblis abadi di depanmu, bagaimana kamu bisa mendesah dengan suara rendah? Kakak perempuan tertuanya, Jun Ruyin, menoleh dan menegurnya sebagai kakak perempuan tertuanya. Mata Jun Yaolan yang indah juga meliriknya. Kau akan memengaruhi moral, mengerti? Jun Zhengsuo menggertakkan giginya. Dia mengerti bahwa kedua saudara perempuannya menggunakan kesempatan ini untuk menekannya. Sejak Xia Qingchen setuju untuk membantunya berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi, kedua kakak perempuannya merasa ada yang tidak beres terhadapnya. Puncak dari rasa bahayanya adalah ketika Xia Qingchen mengalahkan semua jenius dari generasi yang sama di forum Suantian, menjadi yang paling menonjol. Saat itu, dia bisa merasakan dengan jelas kegelisahan kedua saudara perempuannya, yang merupakan jejak permusuhan terhadapnya. Sekarang, berita tentang terobosan Xia Qingchen yang tidak berjalan mulus menyebar seperti api. Dalam proses penyebaran, itu sebenarnya menjadi terobosan yang gagal. Kedua saudari itu menghela napas lega, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain membuat keadaan menjadi sulit baginya. Menghadapi kekuatan saudara perempuannya, Jun Zhengsuo hanya bisa menyerah. Zhengsuo mengerti apa yang diajarkan kedua saudara perempuan itu. Dia menegakkan dadanya dan menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Akan tetapi, betapapun kerasnya ia berusaha menyembunyikannya, ia tidak dapat menyembunyikan semangat rendah dalam hatinya. Awalnya, dia hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Namun, karena terobosan Xia Qingchen tidak berjalan mulus, semuanya berubah menjadi gelembung. Apakah Xia Qingchen sudah kembali? Jun Ruyin bertanya tanpa ekspresi. Sejak dia gagal menerobos, Xia Qingchen telah meninggalkan barak dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Sebagian besar orang secara alami berpikir bahwa Xia Qingchen tidak akan mampu menahan pukulan itu dan telah meninggalkan kamp untuk sementara waktu untuk bersantai. Jun Zhengsuo menghela nafas dan berkata, belum. Wajah Jun Ruyin menegang. Kakak ketiga, bukannya aku ingin mengkritikmu. Tapi kenapa kamu tidak mendengarkan pengaturan kami? Kenapa kamu membatalkan kualifikasi pengganti Xia Qingchen? Mendengar ini, Jun Zhengsuo sangat marah. Mengapa dia harus mendengarkan pengaturanmu?
Dia dengan paksa menekan amarahnya. Meskipun terobosan Xia Qingchen tidak mulus, dia telah melangkah ke alam astral utama. Dia bahkan lebih kuat daripada banyak peserta resmi permainan catur iblis abadi. Mengapa Anda membatalkan kualifikasinya? Ngomong-ngomong soal itu, Xia Qingchen seharusnya adalah seorang mutan di antara para jenius generasi ini. Semua orang yang berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi berada pada peringkat pertama dalam perjalanan langit bulan wilayah mereka masing-masing. Sedangkan untuk pemain penggantinya, mereka adalah Tianyu Kongsing yang berada di peringkat kedua atau ketiga. Hanya Xia Qingchen, orang tak bernama yang bahkan tidak meninggalkan jejak di penerbangan Astral Sky Moon atau bahkan berbagai peringkat, yang benar-benar mampu berdiri berdampingan dengan begitu banyak orang jenius. Selain itu, budidayanya dapat menduduki peringkat 60 teratas. Lagi pula, hanya ada 50 orang yang berhasil menerobos ke alam astral utama setelah memperoleh mutiara Dewa Luo. Permintaan kakak tertuanya untuk mendiskualifikasi Xia Qingchen sungguh menggelikan. Kakak ketiga, apa kau tidak mengerti? Jun Yaolan menghela napas. Xia Qingchen sudah menjadi bahan tertawaan. Keikutsertaannya hanya akan mempermalukan istana militer dan memengaruhi moral para peserta. Melihat Jun Zhengzuo tidak yakin, Jun Yaolan menunjuk ke-20 talenta muda yang hadir. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya kepada mereka. Siapa lagi yang bersedia membentuk tim dengan Xia Qingchen? Dalam permainan catur iblis abadi, harus ada 2 orang dalam satu tim, dan mereka harus melawan musuh bersama-sama. Semua talenta muda yang ditunjuk menghindari tatapannya. Xia Qingchen memang berada di level bintang utama yang langka, tetapi dikatakan bahwa ia mengandalkan potensinya yang berlebihan untuk mencapai levelnya saat ini. Kekuatan sejatinya jauh lebih rendah daripada kultivator level bintang utama biasa. Dan dalam permainan catur iblis abadi, pertarungan antara kawan dan lawan sangat memperhatikan keadilan. Jika tim lawan memiliki posisi bintang utama, salah satu tim lawan juga harus memiliki posisi bintang utama. Jika memang begitu, Xia Qingchen pasti akan menjadi beban. Oleh karena itu, daripada memiliki Xia Qingchen, yang merupakan seorang kultivator tingkat astral utama, lebih baik mencari seorang kultivator tingkat astral menengah dengan level yang sama. Siapapun yang punya sedikit otak akan menolak Xia Qingchen. Apakah kamu melihatnya? Tidak ada satupun. Jun Yaolan menunjukkan ekspresi menyesal di wajahnya. Lebih baik memberitahu Xia Qingchen sesegera mungkin dan menyuruhnya untuk tidak datang. Akan lebih baik jika dia tidak menemukan siapapun untuk membentuk timnya setelah dia datang. Jun Zhengzuo mengepalkan tangannya, tetapi dia merasa tidak berdaya dan tertekan. Dia ingin membela Xia Qingchen, tetapi kebenaran ada di depan matanya. Dia secara pribadi menyaksikan bahwa terobosan Xia Qingchen tidak mulus. Segala bentuk pembelaan tidak akan berguna. Namun, pada saat ini, suara tenang terdengar, tapi aku sudah di sini. Di luar aula utama, di jalan setapak yang dipenuhi bunga. Xia Qingchen mengenakan pakaian putih dan mahkota giok di kepalanya. Ia membawa kotak pedang di punggungnya saat berjalan mendekat. Langkahnya ringan, dan setiap langkahnya setinggi 1000 kaki, seakan-akan dia adalah seorang abadi yang terusir dan tidak ternoda oleh debu dunia. Temperamennya yang tenang dan tatapan matanya yang setenang danau musim gugur memancarkan aura bangsawan yang tidak berasal dari dunia fana. Jun Ruyin dan Jun Yaolan melihat ini. Meskipun mereka tidak menyukai Xia Qingchen dalam hati, mereka harus mengakui bahwa auranya luar biasa dan jarang terlihat di generasi yang sama. Mata Jun Zhengzuo berbinar, namun segera meredup. Orang itu masih orang yang sama. Akan tetapi, dia tidak lagi menakjubkan. Namun, Jun Zhengzuo tetap memperlakukannya dengan hormat dan rasa terima kasih. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Xia." Xia Qingchen melangkah maju, dan bunga-bunga yang jatuh di belakangnya berkibar di udara, membentuk pemandangan yang indah. "Maaf, aku terlambat," kata Xia Qingchen. "Tidak apa-apa," Jun Zhengzuo merasa getir. Bahkan jika mereka tidak datang, itu tidak masalah. Xia Qingchen mungkin tidak dapat menemukan seseorang yang bersedia membentuk tim, dan jika tidak ada seorang pun yang bersedia membentuk tim, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi. "Apakah ada yang bersedia membentuk tim dengan Tuan Muda Xia?" tanyanya. Tidak seorang pun menanggapinya dan mereka semua berpura-pura sibuk. Jun Zhengzuo menatap wajah-wajah yang berniat menghindar dan merasa bahwa Xia Qingchen tidak layak untuknya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apakah kalian semua lupa siapa yang memberimu mutiara Dewa Luo? Bagaimana bisa seseorang begitu tidak berperasaan?"
Tanpa hadiah dermawan dari Xia Qingchen berupa 8 mutiara Dewa Luo, masa depan 8 orang jenius dari istana militer pasti sudah lama hancur. Bagaimana dia bisa berbicara dengan arogan dan menantikan masa depan? Sekarang, ketika mereka diminta untuk membentuk tim hanya dengan Xia Qingchen saja, tak seorang pun bersedia maju. Bab 892, memperkenalkan putriku. Begitulah kebenaran yang menyejukkan hati. Mendengar hal ini, mereka hanya bisa mengalihkan pandangan, tidak berani melakukan kontak dengan tuan muda ketiga. Mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Kalau bukan karena Xia Qingchen, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Namun, ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun bagi permainan catur iblis abadi, dan inilah saatnya bagi mereka untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa terseret ke bawah. Jangan bawa kami berdua masuk. Kami tidak menerima keuntungan apapun dari Xia Qingchen. Lin Daoran melambaikan kipas di tangannya dan mendengus. Saat teringat bagaimana Xia Qingchen memiliki begitu banyak mutiara Dewa Luo di tangannya, namun hanya menyuruhnya untuk tidak menyerahkannya atau menundanya, Lin Daoran merasa amarahnya telah meluap. Saat itu, Xia Qingchen telah mengalahkan semua orang di generasi yang sama dan bangga pada semua orang. Seberapa sombongnya dia. Tapi sekarang, dia bahkan lebih buruk keadaannya darinya. Sai Hetuo tertawa. Aku memang ingin memberi kesempatan pada Xia Qingchen. Sayang sekali dia terlalu kejam. Dia tidak memberi ruang sedikit pun untuk mundur. Berpikir kembali pada apa yang terjadi hari itu, kebencian muncul di hati Sai dan Lao, Namun, pembalasan datang terlalu cepat. Dia masih tetap mulia seperti dulu, dan sekarang dia dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat situasi ini, tuan muda ketiga dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan kesedihan yang tak terlukiskan. Dia menghela nafas, manusia akan selalu berjalan di jalan setapak demi setapak. Hari ini, kalian semua memperlakukan Xia Qingchen seperti ini. Di masa depan, bagaimana Xia Qingchen akan memperlakukan kalian semua? Melihat sikap mereka yang dingin hari ini, jika terjadi krisis kehidupan seperti kompetisi Dao Xuanji di masa mendatang, apakah Xia Qingchen masih akan mengulurkan tangan membantu tanpa meminta imbalan apapun? Sama sekali tidak. Seseorang di antara kerumunan bergumam, dia sudah dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dia bantu? Benar sekali. Meskipun ada banyak mutiara Dewa Luo, menurut aturan, dia tidak bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia harus memberikannya kepada orang lain. Bantuannya tidak begitu besar. Tuan muda ketiga menjadi semakin marah ketika mendengar ini. Kalian makhluk tak berperasaan. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Kakak ketiga, jangan gegabah. Apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal, Jun Ruyin menegur dengan dingin. Kamu mengkritik dengan arogan dan menjadi marah. Apa yang salah dengan itu? Mengapa? Dia menyalahkannya. Jun Yaolan juga berkata, kakak ketiga, bukannya aku ingin mengkritikmu, tetapi kamu harus memanfaatkan situasi ini. Sebaiknya kamu membujuk Xia Qingchen untuk pergi. Ini demi kebaikannya sendiri dan juga orang lain. Pada saat ini, tuan muda ketiga hanya merasakan kesedihan dan ketidakadilan yang tak terhingga. Ketika dia berguna, dia memperlakukan Xia Qingchen sebagai harta karun. Ketika dia tidak berguna, dia akan menendangnya ke samping tanpa ragu-ragu. Kegelapan sifat manusia tidak lebih dari ini. Xia Qingchen dengan dingin mengamati dari samping, memperhatikan tatapan dan ekspresi semua orang. Seperti yang diduga, tak seorang pun bersedia membentuk tim bersamanya. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa di antara ribuan orang, akhirnya ada satu orang yang bersedia memperjuangkannya dan marah dengan situasi yang tidak adil yang dialaminya. Dia menatap tuan muda ketiga. Dia tidak menyangka bahwa putra yang suka bersenang-senang yang tidak dia pedulikan pada awalnya akan menjadi orang yang memiliki prinsip dan prinsip yang paling tinggi. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, dia pasti akan membantu demi kebaikan permainan catur iblis abadi. Dia membuka telapak tangannya tanpa perubahan ekspresi apapun, dan kekuatan bintang di tubuhnya perlahan-lahan dimobilisasi. Jika dia memperlihatkan pengembangan tiga indera dari alam astral utama, kelompok orang ini mungkin akan memiliki sikap yang berbeda. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu, dia harus mengungkapkannya sedikit jika dia ingin mendapatkan hak untuk memasuki permainan catur iblis abadi. Namun pada saat ini, seorang pria parubaya yang bertugas menjaga ketertiban di istana militer tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Muda Xia, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat bekerja sama dengan putri saya. Hah,
Xia Qingchen menarik kembali kekuatan bintang di telapak tangannya tepat waktu dan menatap orang ini. Baru setelah dia mengingatnya beberapa saat, dia mengenalinya. Wu Xiong. Dia tidak lain adalah salah satu bawahan Zhao Fei, Wan Xiaoqi, Wu Xiong, yang dulunya merupakan atasan Lin Haonan. Konon katanya keluarganya memiliki pengaruh tertentu di perbatasan selatan. Qiu Wanjin, seorang pedagang dari perbatasan selatan, datang ke kota Liangzhou untuk berteman dengannya. Terima kasih sudah mengingatku, Tuan Muda Xia. Wu Xiong menangkupkan tinjunya dan tertawa pelan. Segera setelah itu, dia melirik tajam dari sudut matanya dan menegur, masih belum datang. Di antara 20 orang elit itu, seorang wanita berjubah hijau panjang dengan kain penutup muka berjalan mendekat dengan enggan. Dia bertubuh mungil, dengan aksesori babi kecil di pinggangnya dan pedang kecil yang indah di tangannya. Dapat dilihat bahwa dia adalah gadis mungil yang polos dan romantis. Ayah! Gadis muda itu datang di depan Wu Xiong. Matanya bergerak-gerak, dan dia tampak sedikit takut. Wu Xiong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan wajah serius, apakah kamu sudah bertanya pada Tuan Muda Xia? Nona muda itu berbalik dengan enggan dan membungkuk pada Xia Qingchen. Salam, Tuan Muda Xia. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, punggungnya menghadap Wu Xiong dan dia menatap Xia Qingchen dengan tatapan mengancam. Dia juga menggertakkan gigi harimaunya, menunjukkan bahwa dia seharusnya tidak menyetujui permintaan ayahnya. Wu Xiong tidak tahu. Dia tersenyum dan memperkenalkan, ini putriku, Wu Huan. Dia mampu menembus posisi bintang utama berkat mutiara Dewa Luo milik Tuan Muda Xia. Awalnya, aku tidak menyangka putriku akan mendapatkan mutiara Dewa Luo yang hilang. Aku tidak menyangka akan bisa menikmati kejayaan Tuan Muda Xia. Dia mendesah. Atas hal ini, Wu Xiong sangat berterima kasih. Di masa lalu, setidaknya setengah dari 10 elit pengejar Dao Xuanji yang dipilih oleh istana militer tidak akan mampu memperoleh mutiara Dewa Luo yang hilang, dan jalur bela diri mereka akan runtuh. Putrinya, Wu Huan, adalah wakil pengejar Dao Xuanji dari tentara perbatasan selatan. Namun, kekuatannya berada di peringkat paling bawah dari 10 elit teratas istana tentara. Harapan untuk mendapatkan mutiara Dewa Luo yang hilang sangatlah tipis. Itu semua karena Xia Qingchen yang dimilikinya hari ini. Oh, Xia Qingchen mengangguk. Wu Xiong terdiam sejenak sebelum melanjutkan, jika Tuan Muda Xia tidak keberatan, kamu bisa bekerja sama dengan putriku, bagaimana? Dia berniat untuk mengulurkan tangan membantu Xia Qingchen saat dia sedang dalam kesulitan. Tuan Xia menatap Wu Huan yang patuh dan tertawa dalam hatinya. Kamu harus bertanya pada putrimu apakah dia bersedia. Kamu tidak bisa memaksanya. Wu Xiong melambaikan tangannya, astaga. Apa gunanya bersedia atau tidak, kalau aku bilang ya, ya sudah. Bukankah begitu, Huan Er? Tatapannya yang tajam membuat Wu Huan menggigil. Dia langsung mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Aku akan mendengarkan pengaturan ayah. Dia tampak begitu sedih hingga hampir menangis, yang membuat orang-orang tertawa. Tuan Muda Xia, apakah Anda mendengarnya? Kalau begitu, saya harus menyusahkan Tuan Muda Xia untuk membimbing putri saya dalam permainan catur iblis surgawi, kata Wu Xiong sambil tersenyum. Faktanya, semua orang yang hadir mengerti bahwa meskipun mereka mengatakan mereka membantu, mereka sebenarnya menjatuhkannya. Wan Xiaoqi ini benar-benar murah hati. Dia menganggap masa depan putrinya sebagai suatu kebaikan. Desah, kesempatan besar Wu Huan telah hancur. Kemenangan apapun dalam permainan catur iblis abadi merupakan peluang besar. Xia Qingchen harus menyeret Wu Huan hingga mati. Set, jangan bicara lagi, tidakkah kau lihat wajah Lin Daoran sudah berubah menjadi hijau? Lin Daoran seharusnya berada dalam satu tim dengan Wu Huan. Sekarang ayahnya dengan paksa mendorongnya ke Xia Qingchen, akan aneh jika Lin Daoran bisa merasa senang. Lin Daoran menggenggam kipasnya erat-erat, wajahnya pucat pasi. Dia memiliki kesan yang baik tentang Wu Huan yang lincah dan cantik. Selain itu, Wu Huan memiliki buku rahasia yang hanya diwariskan oleh keluarga Wu di perbatasan selatan, yang sangat kuat jika dipadukan dengan teknik bela dirinya. Jadi dia memohon kepada nona kedua untuk memperbolehkan mereka membentuk tim. Wu Huan juga mengagumi kekuatan Lin Daoran dan sangat puas dengan timnya. Namun kini, semuanya hancur oleh kata-kata ayahnya. Setelah terdiam sejenak, Lin Daoran melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Tuan Wu, tolong pikirkan masa depan putri Anda dan jangan hancurkan dia denganku. Dia sangat sombong, jadi dia tidak sopan kepada Wu Xiong, yang lebih tua darinya.
Bab 893, Pesta Bulan Gelap. Mendengar ini, Wu Xiong menoleh dengan tatapan tenang, siapa yang menurutmu kau, memberiku nasihat? Lin Daoran berkata, bukan itu yang kumaksud. Hanya saja putrimu bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan saat dia bekerja sama dengan teknik bela diriku. Jika kau melakukan ini demi kebaikan putrimu, kumohon. Hehe, belum lagi ini hanya permainan catur, bahkan jika aku ingin menikahkan putriku dengan Tuan Muda Xia, apa hakmu untuk ikut campur? Wu Xiong mendengus dingin. Wu Huan, yang baru saja memiliki secercah harapan, segera tampak putus asa. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya ke arah Lin Daoran dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan. Dia paling mengerti sifat ayahnya. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan 9 Bulls tidak akan mampu menariknya kembali. Lin Daoran hanya bisa menutup mulutnya karena marah dan melemparkan pandangan memohon pada Jun Yaolan. Tuan Wu, aku seharusnya tidak bertanya tentang masalah keluargamu, tapi tolong pikirkan putrimu, kata nona kedua sambil sedikit mengernyit. Wu Xiong hanya menangkupkan tinjunya ke arahnya, namun tidak ada banyak rasa hormat di wajahnya saat dia berkata, karena nona muda kedua juga tahu bahwa ini adalah masalah keluarga, mohon jangan mempersulit masalah ini. Sebagai keluarga besar di perbatasan selatan, Wu Xiong tidak perlu takut pada nona muda kedua dan tidak perlu berkompromi dengannya. Melihat tekadnya yang kuat, nona muda kedua pun menolaknya. Nona muda tertua, yang awalnya ingin membujuknya, hanya menutup mulutnya dan berkata, lupakan saja. Besok adalah hari keberangkatan. Pada saat itu, semua peserta permainan catur iblis abadi akan datang. Pada saat itu, kita akan menemukan kandidat yang lebih cocok untuk Lin Daoran. Nona kedua tidak berdaya dan hanya bisa berkata, selanjutnya, kalian semua akan membentuk tim kalian sendiri yang terdiri dari 2 orang. Para elit yang tersisa di lapangan sudah memiliki target mereka sendiri, jadi mereka segera membentuk tim. Berkumpullah di pintu masuk kediaman Pangeran Liang besok, kata nona tertua setelah semuanya selesai. Semua orang mundur satu demi satu. Wu Xiong menangkupkan tinjunya bersama putrinya dan berkata, Tuan Muda Xia, tolong jaga putriku lusa. Xia Qingchen mengangguk. Ya, tentu saja. Demi Wu Xiong, bukan tidak mungkin baginya untuk menjaga Wu Huan. Asumsinya adalah dia tidak main-main. Setelah ayah dan anak itu pergi, Tuan Muda ketiga akhirnya tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xia, ini adalah kesempatan langka. Harap hargai itu. Sungguh tidak mudah bagi Xia Qingchen untuk mendapatkan tempat ini. Jika bukan karena kemunculan Wu Xiong, Xia Qingchen hampir tidak bisa pergi ke permainan catur iblis abadi. Ya, aku akan ingat bahwa kamu bersedia berjuang untukku. Ucap Xia Qingchen. Tuan Muda ketiga menghela napas. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, Anda bisa kembali dulu. Saya juga harus mengatur persiapan untuk peserta lainnya. Dia telah merekrut 3 peserta permainan catur iblis abadi dan dia telah menaruh semua harapannya pada ketiga orang ini. Adapun Xia Qingchen, dia tidak lagi memiliki harapan. Tunggu kabar baikku. Xia Qingchen menangkupkan tinjunya. Setelah kembali ke barak, Xia Qingchen melihat seorang utusan dari Departemen Komandan. Utusan itu memegang surat perintah pemindahan di tangannya dan sedang menunggunya. Tuan Xia, Anda akhirnya kembali. Ya, utusan itu membuka perintah pemindahan dan berkata, Komandan telah mengatur pekerjaan yang bagus untuk Anda. Xia Qingchen meliriknya dan menyadari bahwa ternyata itu adalah komandan yang telah mengirim dia dan kelompok surgawi ungu ke permainan catur iblis abadi untuk menjaga keamanan permainan. Bukankah Panglima tertinggi mengatakan bahwa dia sedang mengajukan permohonan untuk memindahkannya ke kelompok surgawi Huang? Mengapa dia harus memimpin kelompok surgawi ungu untuk melaksanakan misi perbatasan? Setelah memikirkannya dengan saksama, Xia Qingchen memahami alasan di balik ini. Kemungkinan besar itu adalah alasan kegagalan terobosannya, yang menyebabkan komandan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali. Ini kesalahpahaman besar, Xia Qingchen tersenyum tak berdaya. Namun, dia tidak kecewa. Tujuannya adalah menjadi Wan Xiaoqi. Mengenai kelompok surgawi mana yang akan dia pimpin, dia tidak memiliki persyaratan apapun. Di sisi lain, Xia Qingchen berharap bahwa dia akan dapat memperoleh 20.000 poin kontribusi dengan menuju ke perbatasan untuk melaksanakan misi keamanan. Sejauh ini, dia telah memperoleh 60.000 poin kontribusi. 20.000 lainnya akan menjadi 80.000, dan ada harapan bagi mereka untuk memperoleh kualifikasi ke mata air darah. Tuan Xia,
Berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi tidak akan bertentangan dengan menjaga keamanan permainan. Utusan itu berpikir bahwa Xia Qingchen sangat kecewa dan menghiburnya, selama Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik, Anda masih memiliki masa depan yang cerah. Xia Qingchen tersenyum. Aku mengandalkan restumu. Fang Cuihong, bawa dia untuk menerima hadiahnya. Terima kasih banyak, Tuan Xia. Utusan itu pergi sambil tersenyum. Xia Qingchen memasukkan perintah transfer ke sakunya. Jari-jarinya tiba-tiba menyentuh sesuatu di sakunya dan dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Itu sebenarnya adalah token perintah abadi yang menjijikkan dari Dark Moon. Dia mendapatkan token ini saat dia memusnahkan cabang bulan gelap. Namun, yang terpenting bukanlah token itu, melainkan tanggal dan kata-kata sederhana yang diukir sendiri oleh Xia Qingchen pada token itu. 5 bulan kemudian, tebing yang mengunci hati. Xia Qingchen membandingkan tanggal-tanggal itu dan menarik napas dalam-dalam. Apakah hari ini akhirnya tiba? Ketika dia memusnahkan sarang-sarang cabang, dia mendapat surat dari iblis bermata ungu dari Dewa Kekejian. Dia meminta agar setiap sarang cabang harus mengirim perwakilan untuk bertemu di tebing pengunci hati dalam waktu 5 bulan. Dan hari ini adalah harinya. Yue Mingsu, apa yang ingin kamu lakukan? Alis Xia Qingchen berkerut erat, dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Tebing pengunci jantung tidak jauh dari sini, hanya 1000 mil jauhnya. Bagi bintang besar seperti Xia Qingchen, dia akan mampu mencapainya dengan sangat cepat. Setengah jam kemudian, Xia Qingchen tiba di kaki tebing yang dikelilingi oleh sungai di 3 sisinya. Dia menginjak sungai dan ombak. Sambil mengamati medan di sekitarnya, Xia Qingchen tidak begitu mengerti. Karena mutiara bulan memanggil bulan gelap, mengapa kamu memilih tempat seperti itu? Kalau mereka bertemu di tebing dan tiba-tiba musuh menyerang, bukankah mereka tidak akan punya tempat untuk lari? Selain orang-orang seperti Xia Qingchen yang memiliki kemampuan mengendarai pedang terbang atau memiliki artefak nirvana terbang, sisanya hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Namun, tindakan Yue Mingzu selalu luar biasa, jadi pasti ada makna yang lebih dalam di balik pengaturan ini. Dia mengenakan topi bambu dan mulai mendaki gunung. Ketika dia sampai di tengah gunung, 2 pria bertopeng gemuk muncul di sisi jalan. Siapa kamu? Xia Qingchen diam-diam mengeluarkan token abadi kekejian dan menunjukkannya. Mereka berdua berkata, jadi itu saudara-saudara dari Gunung Gigi Abadi. Ayo kita naik. Saudara-saudara sudah hampir sampai. Xia Qingchen hanya bisa masuk setelah mereka mengizinkannya masuk. Dark Moon memiliki banyak cabang, dan demi keselamatan, cabang-cabang lainnya tidak mengetahui struktur personel masing-masing cabang, jadi sangat mudah untuk masuk. Saat mereka sampai di puncak, sudah ada 20 hingga 30 orang yang hadir. Mereka masing-masing menempati satu sudut dan menyamar. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan sangat waspada. Kedatangan Xia Qingchen membuat mereka waspada, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Xia Qingchen berdiri di sudut dekat sungai dan mengamati orang-orang di sekitarnya dalam diam. Dia merasa sedikit bingung. Berdasarkan intuisinya, basis kultivasi orang-orang ini semuanya agak rendah. Yang tertinggi hanya pada tingkat bintang sedang, bahkan ada yang pada tingkat bintang minor. Mengapa perwakilan hanya mengirim karakter tingkat rendah? Xia Qingchen samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dengan identitas dan status penyihir bermata ungu, semua penghuni sarang cabang seharusnya datang untuk memberi penghormatan. Bagaimana mungkin hanya ada beberapa ikan dan udang kecil? Berpikir kembali ke hari itu, orang yang membawa surat itu telah terbunuh terlebih dahulu, dan surat yang diperoleh Xia Qingchen hanyalah sebagian saja. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Apakah saya melewatkan beberapa informasi penting? Bab 894, itu jebakan. Saat dia merenung, waktu berlalu. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan diri untuk bicara lebih dulu. Sudah siang, mengapa iblis bermata ungu itu belum datang? Dia bukan satu-satunya yang memiliki keraguan yang sama. Karena ini adalah pertemuan penting, wanita penyihir bermata ungu seharusnya tiba 2 jam lebih awal. Seorang anggota tua yang mengetahui aturan Dark Moon berkata. Begitu mereka berdua berbicara, orang-orang lainnya merasa curiga. Seorang arhat hantu yang basis kultivasinya hanya pada posisi bintang minor berkata dengan gelisah, sejujurnya, saya adalah perwakilan dari stasiun Kitagawa. Namun, saya bukanlah orang penting di stasiun, tetapi saya dikirim untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh penyihir bermata ungu. Matanya berkedip saat dia melihat yang lain. Akibatnya, hal itu menimbulkan resonansi yang kuat.
Kau juga seperti ini. Sejujurnya, aku tidak mengerti mengapa aku memenuhi syarat untuk menjadi perwakilan pertemuan ini. Aku tidak disukai oleh kepala benteng, kata hantu Arhat setengah baya. Awalnya, saya berpikir bahwa guru besar telah berubah pikiran dan memutuskan untuk melatih saya, tetapi sekarang tampaknya ini tidak terjadi sama sekali. Aku hanya orang yang tidak penting di benteng ini. Apa, kamu juga? Kerumunan itu menjadi riuh. Setelah berkomunikasi satu sama lain, mereka mengetahui bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sangat tidak menonjol atau sekadar orang-orang yang terpinggirkan di kubu mereka. Saat mereka terpilih menjadi perwakilan, meski mereka ragu, mereka masih memiliki secercah harapan bahwa mereka akan diakui. Tentu saja tidak biasa bagi mereka untuk berkumpul di sini. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia semakin merasa bahwa ada banyak masalah. Kelihatannya seperti jebakan. Mengingat pengalaman Xia Qingchen selama bertahun-tahun, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa ada masalah besar dengan pertemuan ini. Dia diam-diam mundur ke tepi tebing, diam-diam berjaga. 1 jam kemudian, semakin banyak elit Dark Moon mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa sudah bersiap untuk pergi. Tidak bagus, orang-orang keluarga Fei datang. Di tengah perjalanan menaiki gunung, salah satu dari 2 penjaga gemuk berlari mendekat, berlumuran darah dan tampak sangat panik. Klan Fei dari Longjing di kota Liangsu. Bagaimana keluarga Fei tahu tentang pertemuan bulan gelap? Sialan, ada pengkhianat di antara kita yang mengkhianati kita. Keluarga Fei adalah keluarga kelas 1 yang terkenal di kota Liangsu. Keluarga ini terkenal bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, tetapi yang lebih penting, keluarga ini merupakan salah satu dari sedikit keluarga kuno yang memiliki tujuan untuk memusnahkan bulan gelap. Selama berabad-abad, banyak ahli bulan gelap telah tewas di tangan keluarga Fei. Bahkan beberapa lusin elit bulan gelap di tingkat alam bulan telah tumbang. Di antara keluarga kelas 1, mereka adalah pelopor yang memusnahkan Dark Moon. Mereka juga merupakan keluarga besar yang membuat Dark Moon geram. Seorang elit Dark Moon yang berpengalaman berteriak, "Jangan panik." Dia bertanya kepada sentri, "Berapa banyak orang di sana? Seberapa kuat mereka? Bagaimana kamu mengetahuinya?" Sang penjaga tidak peduli dengan luka-lukanya dan berkata dengan napas terengah-engah, penyihir bermata ungu itu bergegas ke kaki gunung dan tiba-tiba disergap. Baru saat itulah dia tahu bahwa keluarga Fei telah tiba. Apa? Penyihir bermata ungu disergap. Dibandingkan dengan yang lain yang hanya peduli dengan keselamatannya, Xia Qingchen bergegas mendekat dan mencengkeram leher sentri yang gemuk itu. Bagaimana keadaannya? Apakah kamu terluka? Kalau saja gadis muda itu, yang matanya masih terpejam, terjatuh ke dalam genangan darah, itu akan menjadi penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia tebus seumur hidupnya. Entahlah, tapi dia sudah dikelilingi oleh keluarga Fei. Situasinya tidak bagus, kata sentri. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia segera meninggalkannya dan bergegas menuju kaki gunung dengan kecepatan kilat. Di tengah krisis ini, dia tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya, dan dia meledak dengan teknik gerakan yang mengerikan sejauh 1.400 kaki per langkah, meninggalkan angin kencang, debu, dan banyak pasang mata yang terkejut. Teknik gerakan alam bulan kecil. Stasiun mana yang punya perwakilan alam bulan kecil? Siapa dia? Segera setelah itu, terdengar keributan besar dari lereng gunung. Itu adalah orang-orang mereka yang mundur saat bertempur. Saudara-saudara, tidak perlu berpikir untuk mundur, mari kita bertarung dengan nyawa kita. Perwakilan sarang cabang yang berpengalaman dan bijaksana berteriak. Di belakangnya ada tebing, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menuruni gunung. 20 perwakilan itu menggertakkan gigi dan menyerbu ke kaki gunung dengan pisau di tangan, berharap dapat mengukir jalan berdarah. Dan pada saat ini, Xia Qingchen telah tiba di lereng gunung. Dari kejauhan, banjir baju besi perak terlihat menyerbu ke arah puncak gunung. Anggota Dark Moon yang ada di sepanjang jalan semuanya ditelan oleh banjir, tidak mampu melawan sama sekali. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Ketika mereka melihat Xia Qingchen berlari menuruni gunung dari jauh, mereka mengira dia adalah perwakilan dari sarang cabang, tokoh utama bulan gelap, dan segera berteriak. Pada saat yang sama, para prajurit berbaju besi mengangkat tombak dan busur silang mereka, membuat Xia Qingchen tidak punya jalan keluar. Enyahlah. Momentum Xia Qingchen tidak berkurang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya anggun dan menyerbu. Lepaskan anak panahnya. Melihat ini, para prajurit lapis baja hanya bisa menyerang. Suara desisan. Gelombang anak panah yang lebat menutupi langit.
Masing-masing anak panah adalah busur silang militer yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Bahkan seorang kultivator alam bulan kecil pun harus mundur saat berhadapan dengan formasi semacam itu. Namun, Xia Qingchen tidak punya cara untuk mundur. Semakin lama dia menunda, semakin besar bahaya yang akan dihadapi penyihir bermata ungu itu. Naga biru Kibumi. Dengan kakinya menyentuh tanah, retakan selebar 2 orang segera muncul di tanah dengan dia sebagai pusatnya. Retakannya dimulai dari kakinya dan meluas sampai ke kaki gunung. Para prajurit berbaju besi perak yang telah berdesakan di tengah banjir terkejut dan jatuh berbondong-bondong ke dalam celah. Formasi mereka menjadi kacau. Xia Qingchen memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang dengan pedangnya, berubah menjadi bayangan saat ia menerobos derasnya air. Meskipun reaksinya cepat, dia tetap tertembak di lengannya. Sebuah anak panah tajam berbulu putih menusuk dalam ke bahu kirinya, dan rasa sakit akibat anak panah dingin itu menjalar ke separuh tubuhnya. Namun, Xia Qingchen tidak punya waktu untuk membersihkan lukanya dan pergi seperti pelangi. Prajurit perak di kedua belah pihak terlalu sibuk untuk mempertahankan diri dan tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Ketika Xia Qingchen tiba di kaki gunung, hanya mayat dan darah yang tersisa di tanah. Selain sejumlah kecil prajurit perak, sisanya adalah penjaga yang tetap tinggal untuk menjaga kaki gunung. Pertarungan telah usai. Tatapan mata Xia Qingchen dengan cepat menyapu, namun dia tidak melihat jejak penyihir bermata ungu itu. Apakah dia sudah melarikan diri, atau dia ditangkap, atau, bahkan bukan mayat. Satu benar-benar jatuh. Suara lembut keterkejutan terdengar dari kereta binatang, dan sebuah kepala menyembul keluar darinya. Wajahnya sangat muda, tampan dan lembut. Usianya mungkin kurang dari 20 tahun. Xia Qingchen langsung merasa bahwa orang ini tampak familiar. Dengan pikiran sederhana, dia bisa mengenalinya. Fitur wajah orang ini sangat mirip dengan Fei Ran, yang berada di peringkat Liangzhu hari itu. Selain itu, prajurit keluarga Fei semuanya ada di sini, jadi status mereka jelas. Fei berlari. Pada saat ini, Fei Ran mengamati Xia Qingchen dengan tatapan terkejut, seakan-akan dia terkejut melihat bagaimana pria bertopi bambu ini berhasil lolos dari kepungan ribuan pasukan. Namun, ini tidak penting. Hal terpenting adalah semua orang di gunung itu harus mati. Turunkan dia. Di bawah perintah Fei Ran, 4 binatang iblis bergegas keluar dari sisinya. Di punggung masing-masing binatang iblis berdiri penjaga posisi bintang besar. Xia Qingchen merasa khawatir terhadap iblis wanita bermata ungu itu dan tidak mengetahui situasi sebenarnya. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia langsung menyerang Fei Ran. Berani sekali. Keempat prajurit klan Fei segera mengeluarkan artefak nirvana mereka dan menghentikan Xia Qingchen. Enyahlah. Xia Qingchen mengayunkan satu tangannya, dan kekuatan bintang yang tak tertandingi menyembur keluar dari tubuhnya. Bagaimana mereka bisa menduga akan ada suatu eksistensi di antara bulan-bulan gelap yang telah mencapai 3 indera dari alam astral utama? Karena terkejut, baik pria maupun binatang iblis itu terhempas oleh gelombang udara yang disebabkan oleh kekuatan bintang. Xia Qingchen melompat ke kereta binatang itu. Sebelum dia sampai, dia sudah mengarahkan jarinya ke kereta binatang itu. Bab 895, Kesalahpahaman Besar. Semburan kekuatan astral yang kuat merobek udara dan langsung menghancurkan kereta yang ditarik binatang itu menjadi berkeping-keping. Sementara itu, Fei Ran tetap duduk di kereta, tanpa terluka sama sekali. Pecahan kereta yang ditarik binatang itu semuanya melayang 3 kaki darinya, dan tidak satupun dari mereka yang mendarat di tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xia Qingchen dengan tatapan yang dalam. 1.400 kaki dalam satu langkah dan basis kultivasi 3 hingga 4 indera dalam posisi astral utama. Biar ku tebak, apakah Anda tuan muda Xin itu? 2 jari Xia Qingchen membentuk pedang dan menunjuk ke arah Fei Ran sambil berteriak dingin, di mana penyihir bermata ungu itu? Apakah ini hidup atau mati? Dia tidak ingin membunuh Fei Ran karena klan Fei telah membasmi klan bulan gelap selama beberapa generasi. Xia Qingchen menyetujui hal ini dan bahkan mengaguminya. Namun, penyihir bermata ungu itu berbeda. Dia tidak bisa mati. Mata Fei Ran menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa hubunganmu dengan penyihir bermata ungu? Surga telah mengasihaninya. Dia sebenarnya adalah penyihir bermata ungu yang menyamar sebagai Fei Ran. Hatinya benar-benar peduli dengan hidupnya. Sang iblis bermata ungu tidak menduga hal ini dan menatap hatinya dengan bingung. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah dia masih hidup atau sudah mati?
Tanyanya. Tatapan mata Xia Qingchen semakin dingin, penuh dengan niat membunuh. Iblis bermata ungu itu memiliki sedikit rasa geli di sudut bibirnya. Dia berdiri dan menghadap Xia Qingchen dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku membunuhnya? Dia sungguh penasaran mengapa hatinya begitu peduli terhadap kehidupan dan kematiannya. Apakah untuk keuntungan atau hal lainnya? Tatapan mata Xia Qingchen menjadi sedikit tidak fokus, dan dia langsung kehilangan fokusnya. Penyihir bermata ungu, mutiara bulan sudah mati. Wanita muda yang berpura-pura buta tetapi memiliki sepasang mata ungu, apakah dia sudah mati? Di masa depan, siapa yang akan mengambil risiko terluka untuk mendapatkan ruangan rahasia terbaik untuknya? Dan siapakah yang akan menahan kesedihannya sendiri dan berpura-pura bahagia agar bisa menjodohkannya dengan wanita lain? Siapa lagi yang diam-diam memperhatikannya dari belakang? Seharusnya tidak ada lagi. Oh, benar juga. Dia meninggal dengan cara yang mengerikan. Penyihir bermata ungu itu berkata dengan ekspresi jenaka, sebelum dia meninggal, dia terus memohon padaku untuk mengampuni dia. Sungguh menyedihkan. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Tiba-tiba, penyihir bermata ungu itu mendengar suara aneh. Dia menunduk dan pupil matanya sedikit mengecil. Di tanah, kerikil terus bergerak, dan banyak batu berguling dengan cepat. Binatang-binatang iblis yang ada di sekitar sangat menyadari bahaya yang mendekat, mereka menggerakkan kuku mereka dengan gelisah, mencoba melarikan diri. Ki spiritual dari segala arah menjadi liar dan berkumpul ke arahnya. Seolah-olah ada seseorang yang menerobos. Kau harus mati. Xia Qingchen sudah tersadar, dan hanya ada rasa dingin yang pekat di matanya. Bahkan melalui topi bambu, iblis bermata ungu itu masih merasakan sedikit hawa dingin. Dia bergumam, bukankah itu terlalu berlebihan? Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau membunuh seseorang yang seharusnya tidak kau bunuh. Kata-kata Xia Qingchen sangat dingin, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Klang klang klang. Dia mengangkat telapak tangannya dan pedang Nirvana perlahan muncul di artefak spasial Nirvana. Pada saat ini, Xia Qingchen hanya ingin membunuh Fei Ran. Ekspresi penyihir bermata ungu akhirnya menjadi lebih serius, dan dia berkata, bagus. Aku akan bertemu denganmu, Tuan Muda Xin, secara langsung. Dia hanya khawatir tidak bisa menemukan hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa hatinya akan datang sendiri ke pintunya. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatannya dan melihat apakah dia layak direkrut. Kaca, dia mengeluarkan pisau sulaman dari artefak spasialnya dan berkata, jika kau ingin membunuhku, kau harus berhati-hati. Proyeksiku bukanlah kekuatan penuhku. Itu adalah rekor yang dibuatnya setengah tahun lalu. Terlebih lagi, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Seharusnya lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xin. Dentang. Namun, Xia Qingchen tidak hanya mengeluarkan satu pedang. Pedang demi pedang terbang keluar dari artefak Nirvana spasialnya, berputar di sekelilingnya. Xia Qingchen membentuk segel dengan tangannya, dan aliran rune berkabut menempel pada pedang. Saat melihat pemandangan ini, wajah serius iblis bermata ungu itu berubah menjadi sedikit terkejut. Ini, formasi pedang. Formasi pedang adalah teknik bela diri yang hanya ada dalam legenda. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu mengolahnya. Hanya tokoh legendaris dengan kemampuan surgawi di bumi yang mampu menguasainya. Namun, dalam catatan bulan kegelapan, pengguna formasi pedang terkuat hanya mampu mengendalikan paling banyak 6 pedang. Adapun orang yang memiliki susunan pedang 6 pedang, dia telah menerobos kehampaan ribuan tahun yang lalu dan menjadi dewa sejati di langit. Dia menatap formasi pedang itu dengan tak percaya, dan rasa bahaya besar mulai berdenyut dalam hatinya. Lindungi Kaisar. Ketika dia sadar kembali, dia langsung mundur, tidak tega untuk melawan. Ada terlalu banyak legenda mengenai formasi pedang. Dalam legenda yang berbeda, formasi pedang memiliki legenda yang berbeda-beda. Namun, hal yang sama adalah bahwa dalam setiap legenda, kekuatan formasi pedang sangatlah mengerikan. Itulah sebabnya dia merasakan bahaya besar bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menahan formasi pedang. Saat sosoknya mundur, seorang lelaki tua berjubah hijau datang dari kegelapan, mencengkeram lengan iblis wanita bermata ungu, dan segera mundur. Orang tua itu adalah seorang ahli alam bulan kecil. Ketika dia melihat formasi pedang itu, mata tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mungkin tidak pernah menyangka akan dapat melihat seseorang memperagakan formasi pedang legendaris di usianya. Pada saat ini,
formasi pedang Xia Qingchen telah terbentuk. Tatapannya sedingin es saat dia menunjuk dengan jari telunjuknya, formasi pedang Dayan. Basmi. Suara mendesing. Dengan suara terkonsentrasi yang menusuk udara, 8 pedang panjang Nirvana tingkat 2 segera diaktifkan. Mereka semua terbang di atas penyihir bermata ungu dan sesepuh alam bulan, dan tidak peduli seberapa cepat mereka berjalan, formasi pedang itu tetap mengikutinya. Selanjutnya, ke-8 pedang panjang itu beterbangan maju mundur pada sudut tertentu, berubah menjadi benang-benang yang terpisah-pisah. Banyaknya garis putus-putus yang bersilangan, menyebabkan ruang menjadi kabur. Hati-hati, jantung tetua tingkat bulan itu berdebar ketakutan, dan dia tanpa ragu mengeluarkan cangkang kura-kura dan menutupi mereka berdua di dalamnya, seolah-olah mereka adalah kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Pada saat ini, ruang kabur turun secara vertikal. Dengan serangkaian bunyi dentang yang teredam, tanda-tanda pekat segera muncul pada kulit kura-kura itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah diserang lebih dari 100 kali, meninggalkan lebih dari 100 bekas. Ding! Tiba-tiba, sebuah pedang patah. Itu adalah pedang artefak Nirvana yang tidak dapat menahan kekuatan formasi pedang dan mulai menghancurkan dirinya sendiri. Lalu, pedang kedua, pedang ketiga. Namun, retakan akhirnya muncul pada tempurung kura-kura itu dan hampir pecah. Namun, di saat genting ini, pasukan keluarga Fei akhirnya tenang dan menyerbu, sambil menembakkan panah otomatis yang kuat dari jauh. Xia Qingchen hanya bisa melupakan masalah itu. Dia menatap Fei Ran, niat membunuhnya tak pernah padam. Aku akan menyimpan kepalamu. Setelah berkata demikian, dia melihat bahwa panah otomatis itu tidak dapat menghindarinya tepat waktu, jadi dia mengeluarkan pedang yang patah itu dan meninggalkannya begitu saja. Di dalam cangkang kura-kura, iblis bermata ungu melihat pemandangan ini dan buru-buru berkata, pedang patah. Kakak Qingchen. Bagaimana mungkin penyihir bermata ungu itu tidak mengenali pedang patah yang dibawa Xia Qingchen? Dia keluar dari cangkang kura-kura dan menatap Xia Qingchen yang sudah menghilang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kesalahpahaman ini benar-benar meledak. Tidak heran orang ini begitu peduli dengan iblis bermata ungu itu. Ternyata dia adalah Xia Qingchen. Penyihir bermata ungu itu sangat gembira. Dia senang karena Xia Qingchen tidak gagal seperti yang dikatakan rumor. Sebaliknya, dia berhasil dan mengalahkan rekan-rekannya. Yang membuatnya senang adalah Xia Qingchen masih sangat peduli padanya. Dia malah sangat marah setelah mengetahui bahwa dia telah meninggal. Satu-satunya hal buruk adalah dia tidak tahu bagaimana mengakhirinya di masa depan. Nona, tahukah kamu bahwa kamu hampir bunuh diri karena mengolok-olokku? Suara serius seorang kultivator tingkat bulan tua terdengar dari belakang. Iblis wanita bermata ungu itu berbalik dan melihat sesepuh tingkat bulan tengah memegang artefak Nirvana bercangkang kura-kura. Yang membuat pupil penyihir bermata ungu itu mengecil adalah karena tempurung kura-kura itu telah pecah, dan pedang patah telah ditusukkan ke dalam tempurung kura-kura itu. Menatap sesepuh alam bulan, ada bercak merah gelap di punggungnya. Jika ujung pedang itu masuk lebih dalam lagi, nyawa lelaki tua itu akan berada dalam bahaya. Apakah ini kekuatan formasi pedang? Penyihir bermata ungu itu tersentak. Orang yang hampir dibunuh Xia Qingchen adalah seorang ahli di alam bulan kecil. Bab 896, Hati Seorang Penguasa Tidak Takut. Basis kultivasinya hanya pada 3 indera bintang utama. Iblis bermata ungu itu terkejut. Formasi pedang itu dikenal sebagai teknik bela diri terkuat di dunia, dan memang pantas dengan reputasinya. Legenda tentangnya tidak dibesar-besarkan sama sekali. Kita harus berterima kasih padanya karena tidak memiliki pedang yang bagus untuk digunakan. Kalau tidak, kita semua akan mati dalam formasi pedang. Tetua alam bulan melihat pedang yang patah dan rusak di seluruh tanah, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Formasi pedang hanya bertahan selama 5 napas. Namun, dari 8 senjata Nirvana tingkat 2, 4 rusak, 2 patah, 1 terbelah menjadi 8 bagian, dan 1 hancur total oleh formasi pedang. Tetua alam bulan mengambil pedang patah, dan berkata, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena formasi pedang terlalu kuat, itu akan melukai pedang itu sendiri sambil melukai musuh. Tanpa pedang terbaik, formasi pedang tidak akan bertahan lama. Artefak Nirvana tingkat berapa yang dapat menahan kekuatan formasi pedang? Tanya iblis wanita bermata ungu. Tentu saja, semakin tinggi tingkatan pedang artefak Nirvana, semakin kuat pula kemampuannya menahan kekuatan formasi pedang, kata tetua tingkat bulan. Secara teori,
Tidak peduli seberapa bagus pedang Nirvana, ia akan usang dalam penggunaan formasi pedang. Seharusnya tidak ada pedang yang dapat digunakan selamanya. Hanya saja semakin tinggi tingkat artefak Nirvana, semakin lama ia dapat digunakan, lelaki tua itu berspekulasi. Dia menimbang artefak Nirvana tingkat 2 di tangannya, jika orang ini menggunakan artefak Nirvana tingkat 4 tadi, aku khawatir itu sudah cukup untuk menembus cangkang kura-kura pertahanan artefak Nirvana tingkat 5 milikku dan membunuh kita berdua. Penyihir bermata ungu itu mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingat markas Dark Moon memerintahkan seseorang untuk mengirimkan satu set pedang pemburu bayangan. Bawakan padaku. Mendengar ini, sesepuh tingkat bulan itu terkejut. Nona muda, katanya, Anda bermaksud memberinya set pedang pengejar bayangan. Lakukan apa yang kukatakan. Penyihir bermata ungu itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetua tingkat bulan itu menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, maafkan hamba tua ini karena tidak bisa setuju. Set pedang pengejar bayangan itu dibuat khusus untukmu oleh markas besar bulan kegelapan. Bagaimana kau bisa memberikannya begitu mudah? Penyihir bermata ungu itu telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi dari bulan gelap, panduan pembekuan. Karena alasan ini, 9 artefak setengah Nirvana tingkat keempat khusus perlu digunakan bersama-sama untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan bela diri ini. Nah, penyihir bermata ungu itu benar-benar membocorkannya. Bagaimana dengannya? Tanpa pedang artefak Nirvana, kekuatan panduan es dingin kurang dari setengahnya. Budidaya masa depannya akan sangat sulit. Apakah dia benar-benar menganggap serius masa depannya? Kau bicara padaku. Mata ungu penyihir bermata ungu itu menatap dingin ke arah sesepuh tingkat bulan itu. Yang terakhir menundukkan kepalanya, aku tidak berani, tapi tidak ada, hanya, selama dia membutuhkannya, aku bersedia memberinya seluruh dunia, kata penyihir bermata ungu itu. Tetua alam bulan mendesah dalam diam, tidak mengerti mengapa penyihir bermata ungu itu menempatkannya pada posisi yang begitu rendah. Dia adalah penerus master bulan gelap. Satu tatapan mata dapat menentukan hidup matinya ratusan juta orang, namun kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan mereka semuanya dikendalikan oleh seorang pria yang rendah hati. Dia gembira karena dia baik-baik saja, bahkan dalam kegelapan. Dia tidak baik, bahkan saat dia berada di bawah terik matahari, dia tetap kesepian dan sedih. Tanpa daya, dia mengeluarkan batu merah yang terbakar oleh api dari artefak Nirvana spasialnya. Ada 8 pedang pendek dengan berbagai bentuk tertancap di dalamnya, dan badan pedang itu bersinar dengan cahaya hitam redup. Singkirkan orang-orang di atas, jangan biarkan seorang pun hidup. Iblis bermata ungu itu mengambil batu itu dan terjun ke dalam hutan lebat. Tetua tingkat bulan menggelengkan kepalanya, dan tidak punya pilihan selain secara pribadi pergi dan berurusan dengan perwakilan sarang cabang di gunung. Matanya berkilat penuh simpati saat dia berkata, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau pantas mati karena bisa menolong wanita muda itu. Setelah itu, teriakan-teriakan keras terdengar di gunung, dan baru pada waktu senja dan matahari terbenam keadaan benar-benar tenang. Malam itu, sebuah berita datang dari kediaman Pangeran Liang. Kepala keluarga muda keluarga Fei saat ini, Fei Ran, menghancurkan banyak pertemuan sub-sarang Dark Moon, menggagalkan rencana Dark Moon, dan memberikan kontribusi yang besar. Dengan ini saya menunjuk Fei Ran sebagai kepala pengawal Istana Liang dan akan berkeliling Istana Liang. Di kamp militer Barat Laut, Xia Qingchen, yang menerima berita itu, memiliki niat membunuh yang dalam di matanya. Fei Ran telah menjadi kepala pengawal kediaman Pangeran Liang. Sejak saat itu, akan sulit untuk membunuhnya. Tuanku, bagaimana Anda bisa terluka? Fan Yin mencabut anak panah dari bahunya dan bertanya dengan heran. Seharusnya tidak banyak orang di dunia ini yang lebih memahami Xia Qingchen daripada dia. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat berpengalaman. Bahaya macam apa yang tidak dapat ia tangani namun tidak dapat ia hindari tepat waktu. Orang harus tahu bahwa teknik pergerakannya telah mencapai 1400 kaki dengan satu langkah, sebanding dengan seorang ahli di alam bulan kecil. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Xia Qingchen berbicara dengan suara rendah. Fan Yin dengan bijaksana menutup mulutnya dan dengan patuh mengoleskan salep. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, luka panahmu agak dalam. Apakah itu akan memengaruhi permainan catur iblis abadi? Panah ini dibuat khusus untuk menargetkan bulan gelap dan sangat kuat. Setelah menembus tubuh seseorang,
arrowhead akan otomatis meledak di dalam tubuh orang tersebut, berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang akan meresap ke anggota tubuh dan tulang orang tersebut. Beberapa di antaranya bahkan akan menembus pembuluh darah dan mengikuti aliran darah ke jantung, tempat mereka akan berkumpul. Bila jumlah pecahannya mencapai tingkat tertentu, ia dapat menembus jantung dan membunuh orang tersebut. Dalam arti tertentu, itu sangat kejam. Selama seseorang terkena anak panah, bahkan jika mereka tidak mati saat itu, mereka tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Jika Xia Qingchen mencabut anak panah itu lebih awal, dia mungkin tidak dalam bahaya. Namun, dia tidak hanya tidak mencabutnya pada saat pertama, tetapi dia bahkan berkelahi dengan yang lain. Sekarang, pecahan anak panah itu telah menembus seluruh tubuhnya. Beberapa pecahannya sudah memasuki jantungnya dan nyawanya terancam. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan menyelesaikannya sendiri, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Jika orang lain terluka oleh panah ini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Namun, Xia Qingchen memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Dia dapat memikirkan cara untuk menggunakan api surgawi untuk membakar kotoran yang telah menyerang tubuhnya. Namun, prosesnya akan memakan waktu lama. Mungkin akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikannya sebelum permainan catur iblis abadi. Bahasa Huala. Tiba-tiba, penutup tenda terangkat, dan Fang Cuihong buru-buru berkata, "Tuan, ada berita buruk. Seseorang baru saja masuk ke kamp dan kami memaksanya mundur." Oh, Xia Qingchen tidak bisa menahan rasa herannya. Masih ada orang yang berani menerobos masuk ke barak tanpa izin di era ini. Bisakah kau memberi tahu siapa mereka? Tanya Xia Qingchen. Fang Cuihong menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Namun, kami telah menyita barang-barang yang hilang yang tidak sempat mereka bawa pergi tepat waktu. Bawa dia ke sini untuk kulihat, kata Xia Qingchen. Tak lama kemudian beberapa prajurit wanita membawa kotak tembaga besar ke dalam tenda. Di bagian bawah kotak, tetesan air menetes terus-menerus, yang terlihat agak aneh. Minggir, Xia Qingchen menyuruh mereka menjauh dari kotak tembaga itu. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan membuka kotak itu. Itu adalah bola es yang besar. Tidak, itu adalah bongkahan es yang dibekukan dengan batu panas. Apa ini? Sepertinya masih ada 8 pedang lagi di batu itu, kata Fan Yin sambil mengamatinya. Hah, Xia Qingchen juga merasa terkejut. Dia menghancurkan es dengan telapak tangannya dan dalam sekejap, gelombang api yang membakar dari batu panas itu menyembur ke atas. Lapisan kekuatan bintang mengembun di permukaan tubuhnya. Dia menatap pedang di atasnya dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Pedang artefak Nirvana setengah level 4, dan itu adalah satu set yang dibuat khusus. Bab 897, Kunci Tulang Dewa. Master Roh terkuat di wilayah dingin adalah Kepala Master Roh Agung di Istana Feng Wang, yang merupakan 4,5 bintang. Artefak Nirvana terbaik yang dapat dimurnikannya hanya tingkat 4,5. Yang lebih tidak dapat dipercaya lagi adalah bahwa itu adalah satu set pedang. Persyaratannya bahkan lebih tinggi dan hanya guru spiritual bintang 5 yang bisa menyelesaikannya. Ada celah di sini. Jadi pedang ke-9 seharusnya ada di sana. Fan Yin melihat ke celah yang kosong. Xia Qingchen sangat jelas tentang hal ini. Satu set pedang yang seharusnya memiliki 9 pedang telah diambil satu, dan 8 pedang yang tersisa kebetulan berada di kamp militernya. Tak seorang pun akan percaya bahwa itu suatu kebetulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ke-8 pedang ini diberikan kepadanya oleh seseorang. Namun, yang tidak dimengerti Xia Qingchen adalah tidak seorang pun mengetahui formasi pedangnya serta 8 pedang yang dibutuhkannya. Selain menggunakannya pada Fei Ran, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Siapakah yang tahu dan memberinya seperangkat pedang yang sangat berharga seperti itu? Nilai dari set pedang ini mungkin tidak kurang dari setengah harga Sky Moon Ridge. Xia Qingchen tidak ingat pernah mempunyai teman yang begitu murah hati dan tertutup di kota Liangsu. Tidak, mungkin ada di masa lalu, tapi sekarang, dia sudah meninggal. Ketika teringat kematian penyihir bermata ungu itu, Xia Qingchen merasa seolah-olah ada sebilah pisau dingin yang memotong hatinya. Kesedihan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dengan diam, cepat atau lambat, aku akan mengambil kepala Fei Ran dan memberikannya padamu. Saat dia kembali ke dunia manusia, penyihir bermata ungu itu seharusnya menjadi gadis paling berwarna dalam hidupnya. Kepergiannya telah meninggalkan riak yang dalam di hati Xia Qingchen. Saya akan menerima barangnya. Mengenai orangnya,
Cari tahu siapa dia sesegera mungkin. Xia Qingchen berkata. Hadiah ini terlalu berat, dan dia harus membayarnya kembali. Setelah semua orang pergi, Xia Qingchen mulai memulihkan diri, membuang pecahan panah di tubuhnya. Vena api di tubuhnya beredar, dan jejak api surgawi mulai beredar, membakar abis kotoran yang telah menyerang tubuhnya. Meskipun prosesnya menyakitkan, prosesnya cepat dan efektif. Malam telah berlalu. Ada partikel logam di sekitar Xia Qingchen. Ukurannya sebesar biji wijen, tetapi ujungnya tajam dan cukup menyakitkan. Beberapa pecahan logam masih memiliki noda darah. Melihat permukaan tubuh Xia Qingchen, ada juga beberapa noda darah kering. Pecahan-pecahan logam ini semuanya adalah pecahan-pecahan yang telah dibakar oleh api surgawi. Pecahan-pecahan itu dipaksa keluar dari tubuh oleh uap air besi, dan kemudian mengembun kembali menjadi logam ketika sudah dingin. Sekitar sepersepuluhnya telah dihilangkan, Xia Qingchen memperkirakan. Ia mencoba mengedarkan kekuatan bintang, tetapi ia merasakan sakit yang tajam di meridian bela dirinya, sumber bintang, dan jantungnya. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatanku lagi. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan sedikit kekuatan saja, pecahan-pecahan dalam tubuhnya akan mengalir lebih cepat dan melukai tubuhnya. Seolah bisa merasakan penderitaan Xia Qingchen, api surgawi kecil dalam tungku di tangannya menjulurkan kepalanya. Ia terus berkicau, seolah tengah menghibur Xia Qingchen. Xia Qingchen tersenyum dan menatap Skyfire kecil itu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Aku hampir lupa. Dia mengeluarkan kotak logam dari artefak spasialnya. Itu adalah benda yang telah ditempatkan oleh Grandmaster Kurong di kolam api selama ribuan tahun. Itu dapat dibuka oleh mereka yang ditakdirkan untuk berada di posisi bintang utama. Bisakah aku dianggap sebagai orang yang ditakdirkan? Jari Xia Qingchen menyentuh beberapa kata itu. Pada akhirnya, biasanya terasa sangat dingin saat disentuh, tetapi saat ini, terasa sangat panas. Xia Qingchen segera menggerakkan jarinya, dan kalimat itu mulai berubah menjadi merah tua, memancarkan panas yang tak tertandingi. Intensitas suhunya bahkan lebih kuat dari api surgawi kecil. Ledakan. Tenda yang terbuat dari kulit binatang tidak dapat menahan suhu tinggi dan langsung terbakar di tempat. Bagian dalam tenda juga berubah menjadi lautan api. Xia Qingchen menggunakan kekuatan bintangnya untuk menopang dirinya dan meletakkan kotak logam itu di tanah, menatap deretan kata-kata yang semakin lama semakin panas. Pada akhirnya, baris kata-kata itu menjadi sangat merah dan mulai meleleh menjadi besi cair. Bahkan seluruh kotak besi mulai meleleh menjadi uap air. Kotak logam itu telah hancur sendiri. 10 napas kemudian, seluruh kotak besi itu hancur sendiri menjadi besi cair dan berangsur-angsur mendingin. Setelah kotak besi itu hancur, benda-benda di dalamnya pun terungkap, 2 kotak logam yang dibuat khusus, 1 emas dan 1 perak. Kedua kotak logam itu tidak rusak oleh suhu tinggi. Usia emas, usia perak. Xia Qingchen mengenali material itu dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Logam zaman dan perak zaman merupakan benda keras yang langka di dunia manusia. Artefak nirvana yang terbuat dari logam tersebut tidak dapat dihancurkan. Itu adalah bahan suprim untuk sarung tangan, tongkat, dan artefak nirvana lainnya. Nilainya tidak lebih rendah dari debu hampa. Sebutir emas atau perak setara dengan seluruh wilayah. Di depannya, bukan hanya 1 atau 2, melainkan sebuah kotak yang terbuat dari geng jin dan geng silver. Sungguh tidak terbayangkan berapa banyak emas dan perak yang telah mereka gunakan. Siapakah Grandmaster Kurong itu? Xia Qingchen merasa semakin penasaran. Namun, yang lebih membuat mereka penasaran adalah apa isi kotak yang dibuat oleh Guru Kurong dari emas dan perak tua dan ditenggelamkan ke dalam kolam api selama 1000 tahun itu. Dia mengambil 2 kotak itu. Kotak-kotak itu tidak lagi tertutup rapat seperti kotak besi sebelumnya, tetapi memiliki kunci. Xia Qingchen membuka kotak emas tua itu, sebuah benda yang sangat familiar memasuki matanya. Itu adalah pecahan setengah transparan yang bersinar dengan cahaya keemasan dan cahaya Buddha yang pekat. Di bawah cahaya, hati Xia Qingchen terasa damai, dan ekspresinya tenang. Jadi, ini adalah bagian terakhir dari Sarira Buddha. 1000 tahun yang lalu, Buddha dari 9 surga membelah Sarira Buddha menjadi 3 bagian dan memberikannya kepada kuil Zen Jingyuan, kuil angin tersembunyi, dan kuil kuno Amitabha. Ia meminta mereka untuk mengembalikan 3 pecahan Sarira Buddha dalam 1000 tahun sehingga mereka dapat menemukan pedang suci hukuman surga. Sang Buddha awan telah menyerahkan relik Sang Buddha dari kuil Zen Jingyuan dan kuil angin tersembunyi kepada Xia Qingchen.
Yang tersisa hanyalah pecahan Sarira Buddha dari kuil kuno Amitabha, yang telah hilang seiring dengan hancurnya kuil kuno Amitabha. Tanpa diduga, benda itu awalnya disegel dalam kotak Gengjin oleh Grandmaster Kurong. Seharusnya aku memikirkannya. Saat itu, Grandmaster Kurong telah menghancurkan kuil kuno Amitabha, yang telah menjadi kuil jahat, dan menyegel Dewa Langit yang melahap gumpalan. Tentu saja, pecahan Sarira Sang Buddha jatuh ke tangan Grandmaster Kurong. Sekarang, tidak mengherankan kalau ia muncul di kotak besi. Ketiga relik Buddha telah dikumpulkan. Selama mereka dikumpulkan bersama, mereka akan dapat menemukan keberadaan pedang Dewa Hukuman Surga. Namun, sekarang bukan saatnya. Dia tidak punya waktu dan tenaga untuk mencari pedang suci hukuman surgawi sebelum dia bisa menyelamatkan Jiang Xuexin. Dia dengan hati-hati menyimpan pecahan Sarira Buddha ketiga dan melihat ke arah kotak perak Geng. Kotak Gengjin menyimpan benda-benda suci yang diberikan oleh para dewa dan Buddha. Bagaimana mungkin benda-benda di dalam kotak Gengjin bisa sederhana? Xia Qingchen membukanya dan melihat pedang kecil yang hitam seperti tinta. Pedang kecil itu berwarna hitam dan berkilau, bagaikan sepotong batu giok berwarna tinta yang belum dipoles. Ada banyak tanda rumit yang terukir pada pedang itu. Kunci yang terbuat dari tulang-tulang dewa. Gumam Xia Qingchen, merasakan gelombang besar di dalam hatinya. Pintu macam apa yang untuk membukanya memerlukan kunci yang terbuat dari tulang dewa. Aksesori yang tampak seperti pedang kecil di depannya sebenarnya adalah kunci yang terbuat dari tulang kaki seorang dewa. Xia Qingchen dengan hati-hati mencari di dalam kotak perak tua itu, namun dia tidak dapat menemukan petunjuk lainnya. Orang yang membuat kunci dan kunci rahasia yang digunakan untuk membukanya tidak disebutkan. Grandmaster Kurong, Anda benar-benar memberi saya masalah yang sulit. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat penasaran tentang tanah rahasia macam apa yang akan dibuka oleh kunci tulang dewa itu. Bab 898, Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pada saat ini, api di tenda telah menarik perhatian para prajurit di dekatnya, dan mereka semua datang untuk memadamkan api. Xia Qingchen dengan santai menyimpan tulang dewa, berikut kotak-kotak emas tua dan kotak-kotak perak tua. Kedua benda ini adalah benda terkuat dan terkuat di dunia manusia. Jika disempurnakan dengan benar, benda ini pasti akan menjadi senjata yang tak tertandingi. Akan tetapi, sangatlah sulit untuk memurnikan benda sekeras itu. Api surgawi kecil itu merupakan api surgawi tingkat sedang, namun tidak dapat melelehkan logam ketujuh dan perak ketujuh sama sekali. Hanya api surga tingkat tinggi yang berhak mencoba. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Fang Cuihong bertanya dengan khawatir. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Kalian terus padamkan apinya. Bersiaplah untuk berangkat. Setelah berkumpul di depan kediaman Pangeran Liang, tibalah waktunya berangkat menuju permainan catur iblis abadi. Ya, Fang Cuihong berkata. Setelah menatap Xia Qingchen, dia segera memimpin anak buahnya untuk memadamkan api. Namun, anehnya api itu malah semakin membesar. Tidak peduli seberapa banyak air yang dituangkan, api akan selalu menyala lagi, hingga seluruh tenda terbakar menjadi abu. Aku benar-benar melihat hantu. Fang Cuihong menyeka butiran keringat seukuran kacang dari dahinya dan menatap reruntuhan yang berasap seolah-olah dia telah melihat hantu. Salah satu dari 1000 kavaleri kriket berjalan mendekat dengan mata terbelalak. Kavaleri Fang Qian, bukankah api ini terlalu aneh? Api di depannya tampak diperkuat oleh suatu kekuatan jahat, dan tidak dapat dipadamkan apapun yang terjadi. Mungkin itu api yang diciptakan oleh Tuan Xia, apinya agak istimewa. Fang Cuihong berkata dengan tidak yakin. Tanpa mereka sadari bahwa saat ini, di sudut Liangzu, dua orang wanita, yang satu tua dan yang satu muda, tersesat dalam pakaian mereka yang compang camping seperti pengemis. Kota Liangzu begitu besar. Gadis itu bersandar pada tongkat jalannya dan mendesah, "Tuan, di mana Anda?" Alasan mengapa api ini begitu jahat bukanlah karena Xia Qingchen. Melainkan, itu karena ada seorang pria yang dirasuki oleh dewa kesialan yang memikirkan Xia Qingchen. Di pintu masuk kediaman Pangeran Liang, Xia Qingchen bersin dengan keras sekali lagi. Sejak dia meninggalkan istana militer, dia tidak berhenti bersin. Aneh. Xia Qingchen diam-diam heran. Mengapa ada begitu banyak hal aneh yang terjadi baru-baru ini? Mungkinkah ada sesuatu yang salah? Perwakilan istana militer berdiri di sini. Teriak kepala pelayan dari atas tangga ketika dia melihat semua orang mulai berkumpul. Xia Qingchen mengikuti petunjuk dan tiba di wilayah terakhir. Di sana, perwakilan istana militer hampir semuanya ada di sini.
Salah satunya adalah rekan bermain catur iblis abadi, Wu Huan. Wu Huan dihibur oleh sekelompok pria. Matanya merah saat dia menyeka air matanya. Saudari Huan, jangan menangis. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja pria sia itu karena tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Dia tahu bahwa dia akan menjatuhkanmu, tetapi dia tetap bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Xia Qingchen benar-benar tidak ada apa-apanya. Kau benar-benar berbahaya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Wu, mengapa dia ingin menyakiti saudari Huan seperti ini. Di antara semua orang yang telah mendapatkan mutiara hilang Dewa Luo, orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk menyakiti Xia Qingchen tidak lain adalah para perwakilan jenius dari istana militer. Hanya karena perawatan Xia Qingchen lah mereka memiliki kualifikasi untuk menerobos ke posisi bintang utama. Tetapi sekarang, dia bukan saja tidak menghargai kebaikannya, tetapi dia bahkan memfitnahnya di belakangnya. Diam, hati-hati, dia ada di sini. Jadi bagaimana jika dia ada di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, bahkan jika Xia Qingchen tidak datang, dia pasti bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia melirik sekilas ke arah sekelompok orang ini dan memperhatikan penampilan mereka. Setelah itu, Xia Qingchen berdiri di samping dengan ekspresi kosong. Wu Huan menyeka air matanya dan menatapnya dari sudut matanya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam. Dia tidak berniat untuk datang menemui Xia Qingchen, dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi tertekan. Semua orang sudah di sini. Suara kasar Sai He Tuo terdengar. Wu Huan segera mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Lin Daoran, yang berpakaian seperti seorang sarjana, matanya berbinar. Dia segera tersenyum dan melangkah maju. Kakak Lin. Lin Daoran menatap mata merahnya dan mendesah, kamu tidak tidur tadi malam, kan? Ya, aku tidak ingin berpisah dengan saudara Lin, Wu Huan mengangguk. Hati Lin Daoran semakin sakit. Tiba-tiba, dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya dan langsung menegur, Xia, lihat apa yang telah kamu lakukan pada saudari Huan. Di mata semua orang, Xia Qingchen telah menjadi beban bagi Wu Huan. Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan menatap awan putih. Dia bahkan tidak melirik Lin Daoran saat dia berbicara dengan tenang, lalu kenapa? Jika kamu tidak yakin, pergilah cari Wu Xiong. Mendengar hal ini, Wu Huan langsung menangis. Dia merasa sedih dan terpukul. Urat-urat di pipi Lin Daoran berkedut. Dia mengepalkan jari-jarinya dan tidak menginginkan apapun selain maju dan menamparkan Xia Qingchen. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu malu sampai menyeret seorang gadis bersamanya? Apakah dia masih seorang pria? Sampah dari istana militer, permainan catur iblis abadi bahkan belum dimulai, dan kamu sudah membuat keributan. Sebuah seringai tidak harmonis dan dingin datang. Perwakilan istana militer memandang, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan rasa hormat. Mereka tidak dapat menahan rasa kagum, karena orang yang mengatakan hal itu tidak lain adalah putra surga yang paling muda dan paling menjanjikan di bawah naungan putri Yanyu Jianjiu. Sebelum kompetisi Xuanji Dao, dia merupakan salah satu jenius teratas. Setelah Xuanji bertanya pada Dao, dengan kombinasi mutiara Dewa Luo dan pil pembuka Yuan, dia sangat beruntung bisa menerobos ke kebangkitan kedua dari alam astral utama. Kekuatannya langsung melampaui King Di, bahkan dapat bersaing dengan orang suci yang berada di peringkat terbawah di antara 9 anak orang suci bintang. Dalam semalam, status pedang 9 telah meningkat pesat. Dia memiliki aura kebanggaan surgawi nomor 1 di luar orang suci. Siapa yang tidak kagum dengan pedang 9? Lin Daoran diejek dan tidak ingin kehilangan muka di depan Wu Huan. Dia mendengus, hak apa yang dimiliki aula keajaiban untuk menghina orang seperti ini? Xia Qingchen melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia suka bicara kasar dan terus-menerus bertengkar dengan Xia Qingchen, sehingga mengundang ejekan orang lain. Namun, dia tidak tahu bagaimana menahan diri dan masih ingin terus bertengkar dengan Xia Qingchen. Bukankah itu sama saja dengan meminta untuk dipermalukan? Cahaya dingin pedang 9 menyala. Sosoknya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia dengan cepat bergegas keluar dari area aula keajaiban dan tiba di depan Lin Daoran. Yang terakhir terkejut dan ketakutan, buru-buru menghindar ke samping sambil menggunakan lengannya untuk menghalangi di depannya, sambil berteriak, apa yang kau lakukan? Apa salahnya menyentuhku? Pak, apakah pedang 9 seseorang yang akan berunding dengan sampah istana militer? Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Lin Daoran,
menyebabkan dia berputar seperti gasing sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kau, Lin Daoran sangat malu dan marah, tetapi dia menutupi wajahnya dan bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa? Pedang Sembilan menatapnya dengan tatapan kosong, sekarang apakah kau tahu mengapa aku menghinamu? Itu karena dia lebih kuat. Hanya dengan satu tamparan, Lin Daoran seperti cucu yang patuh, bahkan tidak berani kentut. Hal ini mengejutkan para jenius di sekitarnya. Jian Jiu yang sekarang sungguh berbeda. Setelah itu, Suotnin menoleh ke arah Xia Qingchen. Tatapan matanya tiba-tiba berubah sangat tajam, dan api kebencian menari-nari semakin kuat. Sebelum Xuanji bertanya pada Dao, adegan dirinya dipukuli hingga menyedihkan oleh 4 gerakan Xia Qingchen menjadi mimpi buruknya. Xia Qingchen, pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika aku tidak kalah darimu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kata-kata Jian Jiu dipenuhi dengan rasa bangga. Justru karena dia pernah dipermalukan maka dia bekerja keras dan mengandalkan tekadnya yang tidak yakin untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Terima kasih. Ekspresi Xia Qingchen tampak tenang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena Pendekar Sembilan akan segera menyadari bahwa dia masih hidup dalam bayang-bayang Xia Qingchen, dan akan semakin putus asa. Bab 898, Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pada saat ini, api di tenda telah menarik perhatian para prajurit di dekatnya, dan mereka semua datang untuk memadamkan api. Xia Qingchen dengan santai menyimpan tulang dewa, berikut kotak-kotak emas tua dan kotak-kotak perak tua. Kedua benda ini adalah benda terkuat dan terkuat di dunia manusia. Jika disempurnakan dengan benar, benda ini pasti akan menjadi senjata yang tak tertandingi. Akan tetapi, sangatlah sulit untuk memurnikan benda sekeras itu. Api surgawi kecil itu merupakan api surgawi tingkat sedang, namun tidak dapat melelehkan logam ketujuh dan perak ketujuh sama sekali. Hanya api surga tingkat tinggi yang berhak mencoba. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Fang Cuihong bertanya dengan khawatir. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Kalian terus padamkan apinya. Bersiaplah untuk berangkat. Setelah berkumpul di depan kediaman Pangeran Liang, tibalah waktunya berangkat menuju permainan catur iblis abadi. Ya, Fang Cuihong berkata. Setelah menatap Xia Qingchen, dia segera memimpin anak buahnya untuk memadamkan api. Namun, anehnya api itu malah semakin membesar. Tidak peduli seberapa banyak air yang dituangkan, api akan selalu menyala lagi, hingga seluruh tenda terbakar menjadi abu. Aku benar-benar melihat hantu. Fang Cuihong menyeka butiran keringat seukuran kacang dari dahinya dan menatap reruntuhan yang berasap seolah-olah dia telah melihat hantu. Salah satu dari 1000 kavaleri kriket berjalan mendekat dengan mata terbelalak. Kavaleri Fang Qian, bukankah api ini terlalu aneh? Api di depannya tampak diperkuat oleh suatu kekuatan jahat, dan tidak dapat dipadamkan apapun yang terjadi. Mungkin itu api yang diciptakan oleh Tuan Xia, apinya agak istimewa. Fang Cuihong berkata dengan tidak yakin. Tanpa mereka sadari bahwa saat ini, di sudut Liangzu, 2 orang wanita, yang satu tua dan yang satu muda, tersesat dalam pakaian mereka yang compang camping seperti pengemis. Kota Liangzu begitu besar. Gadis itu bersandar pada tongkat jalannya dan mendesah, "Tuan, di mana Anda?" Alasan mengapa api ini begitu jahat bukanlah karena Xia Qingchen. Melainkan, itu karena ada seorang pria yang dirasuki oleh dewa kesialan yang memikirkan Xia Qingchen. Di pintu masuk kediaman Pangeran Liang, Xia Qingchen bersin dengan keras sekali lagi. Sejak dia meninggalkan istana militer, dia tidak berhenti bersin. Aneh. Xia Qingchen diam-diam heran. Mengapa ada begitu banyak hal aneh yang terjadi baru-baru ini? Mungkinkah ada sesuatu yang salah? Perwakilan istana militer berdiri di sini. Teriak kepala pelayan dari atas tangga ketika dia melihat semua orang mulai berkumpul. Xia Qingchen mengikuti petunjuk dan tiba di wilayah terakhir. Di sana, perwakilan istana militer hampir semuanya ada di sini. Salah satunya adalah rekan bermain catur iblis abadi, Wu Huan. Wu Huan dihibur oleh sekelompok pria. Matanya merah saat dia menyeka air matanya. Saudari Huan, jangan menangis. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja pria Xia itu karena tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Dia tahu bahwa dia akan menjatuhkanmu, tetapi dia tetap bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Xia Qingchen benar-benar tidak ada apa-apanya. Kau benar-benar berbahaya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Wu, mengapa dia ingin menyakiti saudari Huan seperti ini. Di antara semua orang yang telah mendapatkan mutiara hilang Dewa Luo,
Orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk menyakiti Xia Qingchen tidak lain adalah para perwakilan jenius dari istana militer. Hanya karena perawatan Xia Qingchen lah mereka memiliki kualifikasi untuk menerobos ke posisi bintang utama. Tetapi sekarang, dia bukan saja tidak menghargai kebaikannya, tetapi dia bahkan memfitnahnya di belakangnya. Diam, hati-hati, dia ada di sini. Jadi bagaimana jika dia ada di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, bahkan jika Xia Qingchen tidak datang, dia pasti bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia melirik sekilas ke arah sekelompok orang ini dan memperhatikan penampilan mereka. Setelah itu, Xia Qingchen berdiri di samping dengan ekspresi kosong. Wu Huan menyeka air matanya dan menatapnya dari sudut matanya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam. Dia tidak berniat untuk datang menemui Xia Qingchen, dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi tertekan. Semua orang sudah di sini. Suara kasar Sai Hetuo terdengar. Wu Huan segera mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Lin Daoran, yang berpakaian seperti seorang sarjana, matanya berbinar. Dia segera tersenyum dan melangkah maju. Kakak Lin. Lin Daoran menatap mata merahnya dan mendesah. Kamu tidak tidur tadi malam, kan? Ya, aku tidak ingin berpisah dengan saudara Lin. Wu Huan mengangguk. Hati Lin Daoran semakin sakit. Tiba-tiba, dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya dan langsung menegur, Xia, lihat apa yang telah kamu lakukan pada saudari Huan. Di mata semua orang, Xia Qingchen telah menjadi beban bagi Wu Huan. Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan menatap awan putih. Dia bahkan tidak melirik Lin Daoran saat dia berbicara dengan tenang, lalu kenapa? Jika kamu tidak yakin, pergilah cari Wu Xiong. Mendengar hal ini, Wu Huan langsung menangis. Dia merasa sedih dan terpukul. Urat-urat di pipi Lin Daoran berkedut. Dia mengepalkan jari-jarinya dan tidak menginginkan apapun selain maju dan menamparkan Xia Qingchen. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu malu sampai menyeret seorang gadis bersamanya? Apakah dia masih seorang pria? Sampah dari istana militer, permainan catur iblis abadi bahkan belum dimulai, dan kamu sudah membuat keributan. Sebuah seringai tidak harmonis dan dingin datang. Perwakilan istana militer memandang, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan rasa hormat. Mereka tidak dapat menahan rasa kagum, karena orang yang mengatakan hal itu tidak lain adalah putra surga yang paling muda dan paling menjanjikan di bawah naungan putri Yanyu Jianjiu. Sebelum kompetisi Xuanji Dao, dia merupakan salah satu jenius teratas. Setelah Xuanji bertanya pada Dao, dengan kombinasi mutiara Dewa Luo dan pil pembuka Yuan, dia sangat beruntung bisa menerobos ke kebangkitan kedua dari alam astral utama. Kekuatannya langsung melampaui King Di, bahkan dapat bersaing dengan orang suci yang berada di peringkat terbawah di antara 9 anak orang suci bintang. Dalam semalam, status pedang 9 telah meningkat pesat. Dia memiliki aura kebanggaan surgawi nomor 1 di luar orang suci. Siapa yang tidak kagum dengan pedang 9? Lin Daoran diejek dan tidak ingin kehilangan muka di depan Wu Huan. Dia mendengus, hak apa yang dimiliki aula keajaiban untuk menghina orang seperti ini? Xia Qingchen melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia suka bicara kasar dan terus-menerus bertengkar dengan Xia Qingchen, sehingga mengundang ejekan orang lain. Namun, dia tidak tahu bagaimana menahan diri dan masih ingin terus bertengkar dengan Xia Qingchen. Bukankah itu sama saja dengan meminta untuk dipermalukan? Cahaya dingin pedang 9 menyala. Sosoknya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia dengan cepat bergegas keluar dari area aula keajaiban dan tiba di depan Lin Daoran. Yang terakhir terkejut dan ketakutan, buru-buru menghindar ke samping sambil menggunakan lengannya untuk menghalangi di depannya, sambil berteriak, apa yang kau lakukan? Apa salahnya menyentuhku? Pak, apakah pedang 9 seseorang yang akan berunding dengan sampah istana militer? Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Lin Daoran, menyebabkan dia berputar seperti gasing sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kau, Lin Daoran sangat malu dan marah, tetapi dia menutupi wajahnya dan bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa? Pedang 9 menatapnya dengan tatapan kosong, sekarang apakah kau tahu mengapa aku menghinamu? Itu karena dia lebih kuat. Hanya dengan satu tamparan, Lin Daoran seperti cucu yang patuh, bahkan tidak berani kentut. Hal ini mengejutkan para jenius di sekitarnya. Jian Jiu yang sekarang sungguh berbeda. Setelah itu, Suotnin menoleh ke arah Xia Qingchen. Tatapan matanya tiba-tiba berubah sangat tajam, dan api kebencian menari-nari semakin kuat. Sebelum Xuanji bertanya pada Dao,
adegan dirinya dipukuli hingga menyedihkan oleh 4 gerakan Xia Qingchen menjadi mimpi buruknya. Xia Qingchen, pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika aku tidak kalah darimu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kata-kata Jian Jiu dipenuhi dengan rasa bangga. Justru karena dia pernah dipermalukan maka dia bekerja keras dan mengandalkan tekadnya yang tidak yakin untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Terima kasih. Ekspresi Xia Qingchen tampak tenang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena pendekar 9 akan segera menyadari bahwa dia masih hidup dalam bayang-bayang Xia Qingchen, dan akan semakin putus asa. Bab 899, Penghinaan Ganda. Kedua, aku ingin memberitahumu. Mata pedang 9 menjadi semakin dingin. Bersiaplah secara mental. Setelah permainan catur abadi dan iblis, aku pasti akan menamparmu 10 kali di depan umum. Kamu tidak akan pernah melupakannya. Melihat situasi secara keseluruhan, dan Xia Qingchen adalah orang yang sangat dijunjung tinggi oleh Putri Yanyu, dia tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Namun, setelah permainan catur iblis abadi, situasinya akan sangat berbeda. Kamu bisa mencobanya sekarang, kata Xia Qingchen dengan tenang. Apakah kau memprovokasiku? Mata Jian Jiu menyipit, dan aura ganas berkelebat. Awalnya dia mengira Xia Qingchen yang terpuruk akan seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya setelah diancam olehnya. Namun, pada saat ini, bagaimana dia bisa memiliki sedikit rasa hormat? Xia Qingchen tetap tenang seperti biasanya, seperti yang selalu kukatakan, kamu ini siapa? Di matanya, pedang 9 hanyalah setitik debu di masa lalu dan masa kini. Ia tidak berharga. Yang bermarga Xia, kau jelas tahu bahwa aku tidak bisa menyentuhmu sekarang, jadi kau berani bersikap begitu aktif. Seolah-olah Suotnin telah melihat Xia Qingchen. Ia berbicara dengan nada menghina, kau hanya punya trik seperti ini. Xia Qingchen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelum kompetisi Dao Xuantian dimulai, dia terlalu ceroboh dan tidak meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Jian Jiu. Hehe, setelah pertandingan catur iblis abadi, kita akan menunggu dan melihat. Pedang 9 menghentakkan kaki ke tanah, meninggalkan jejak yang jelas di ubin hitam. Di area pangeran kedua, mata indah Qingdi memandang ke atas dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa. Bagaimana jika kamu menakuti Xia Qingchen sampai mati dan memengaruhi permainan catur iblis abadi? Dia terlalu banyak mengeluarkan uang, kata Suotnin dengan nada tidak setuju. Potensinya telah terbuang sia-sia setelah terobosannya. Apakah kamu masih punya harapan padanya? Aku tidak punya harapan besar padanya, kata Butterfly sambil tersenyum. Aku hanya kasihan pada teman-temannya. Tatapannya secara alami beralih ke Wu Huan. Ada posisi bintang utama di sampingmu. Selama permainan catur iblis abadi, kubu pihak lain pasti akan mengatur posisi bintang utama. Cek-cek, aku merasa bersalah karena kamu hanya memikirkannya. Mengingat standar Xia Qingchen yang gagal melakukan terobosan, dia hanya akan kalah jika dia bertemu lawan di alam astral utama yang normal. Wu Huan menggigit bibir merahnya dan menolak dengan lemah, aku tidak butuh simpatimu. Kupu-kupu itu terkekeh. Aku tidak bersimpati padamu. Aku hanya merasa tidak ada seorang pun yang tersisa di istana militermu. Kau hanya bisa mencampur sampah dengan sampah. Apa yang baru saja kau katakan? Wu Huan mengepalkan tangannya, merasa sangat terhina. Ekspresi kupu-kupu terang tidak berubah, tetapi matanya perlahan-lahan menjadi tajam, aku bilang kamu sampah. Apakah kamu keberatan? Posisi bintang yang sangat hebat dan tak tertandingi, merasakan kekuatan bintang yang terkondensasi di telapak tangannya. Dalam hal kepadatan, jauh lebih tinggi dari Wu Huan. Mereka berdua berhasil mencapai alam astral utama, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Bibir merah Wu Huan mengerucut erat. Dia merasa sangat terhina, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Kalau tidak, tamparan Lin Daoran sudah pasti menjadi takdirnya. Orang-orang dari 9 istana lainnya menoleh, semuanya melemparkan pandangan menghina. Kalian berdua idiot bahkan tidak berani melawan. Salah satu dari mereka ditampar dan tidak berani bersuara, sedangkan yang satunya lagi dihina dan tidak berani menjawab. Pada akhirnya, Xia Qingchen masih lebih berani, dia tidak takut sedikit pun saat menghadapi provokasi Jian Jiu. Apa gunanya tidak takut? Hanya sebelum permainan catur iblis abadi, Suotnin perlu mempertimbangkan gambaran besarnya sehingga dia bisa menang dengan lidahnya. Setelah permainan catur iblis abadi, dia akan bersenang-senang. Titik-titik. Air mata sedih Wu Huan terus mengalir dan dia terisak pelan.
Lin Daoran menepuk bahunya dan berkata, "Adik Huan, jangan menangis. Kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Ini semua salah Xia Qingchen. Kamu hanya menderita karena dia melibatkanmu." Sungguh menggelikan mengatakan bahwa Lin Daoranlah yang kurang ajar dan ingin memprovokasi Xia Qingchen, yang menyebabkan konflik internal. Hal ini menyebabkan SWOT 9 dan King Di memandang rendah mereka, menyebabkan mereka menderita penghinaan. Pada akhirnya, dia tidak berani menyalahkan orang-orang yang menindas mereka, dia juga tidak menyalahkan dirinya sendiri, sebaliknya, dia menyalahkan Xia Qingchen. Wu Huan berbalik dan menatap lurus ke arah Xia Qingchen. Dia menggertakkan giginya, tampak dipenuhi dengan kebencian. Bahkan ada sedikit kebencian di matanya. "Ini semua salahmu." Xia Qingchen menatapnya dengan tenang dan tidak menjelaskan. Dia hanya berkata, "Hargai kesempatan yang diperjuangkan ayahmu untukmu. Kesabarannya ada batasnya. Jika wanita ini terus tidak tahu terima kasih, dia tidak perlu menolongnya. Kau menggunakan ayahku untuk menekanku lagi. Baiklah, tunggu saja." Wu Huan berkata dengan penuh kebencian. Kemudian, dia menutup mulutnya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Sang kepala pelayan menutup mata terhadap apapun yang ada di depannya. Mereka semua adalah kesayangan surga dan dia tidak ingin menyinggung siapapun, jadi dia pura-pura tidak melihat. Dia berjalan maju mundur di tangga, tanpa melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, mata kepala pelayan itu berbinar dan dia segera berkata, "Orang-orang dari Istana Enam Penggemar dan Istana Raja Feng, minggirlah." Dia secara pribadi memberi perintah bagi kedua belah pihak untuk mundur, menyisakan ruang kosong. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang mengenakan jubah bulan putih berbintang yang sama. Para pria semuanya bersemangat tinggi dan memiliki perilaku yang luar biasa, sementara para wanita anggun dan anggun. 9 bintang Sein. Kerumunan berteriak ketakutan. Pedang 9, kupu-kupu ringan, dan yang lainnya semuanya kagum. Bila mereka dapat disebut sebagai kesayangan surga, maka anak suci 9 bintang itu merupakan kesayangan Raja Surga. Setiap 9 bintang, anak suci melambangkan yang terkuat di generasi saat ini. Bahkan anak suci bintang 9, yang menduduki peringkat terakhir, sangat kuat dan tak terkalahkan. Mereka mengikuti perintah Pangeran Liang untuk berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi, kan? Tentu saja, Pangeran Liang tidak menerima mereka ke tempat perlindungan bintang 9 hanya untuk membiarkan mereka makan sepuasnya. Namun, hanya 8 orang yang datang. Fei Ran, yang berada di posisi pertama, tampaknya tidak dapat berpartisipasi. Fei Ran telah diberi gelar kepala pengawal bersenjata kediaman Pangeran Liang, dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, niat membunuh terpancar di matanya. Adipati tua Yu, kakak Yu, banyak orang berinisiatif untuk menyapa Yu Gougong. Di kuil bintang 9, satu-satunya orang yang mudah didekati mungkin adalah Yu Gougong. Yang lainnya terlalu kuat, membuat orang merasa kesepian di puncak, dan sulit mendekati mereka. Bahkan Wu Huan pun sangat gembira hingga matanya membelalak dan berteriak, "Kakak Yu." Beberapa bulan yang lalu, dia pernah bertemu Yu Guchu di sebuah pesta kecil. Yu Guchu bahkan memberinya beberapa petunjuk, dan dia sangat berterima kasih atas itu. Adipati tua Yu mendengar suara itu dan menoleh sambil tersenyum. Tiba-tiba tatapannya membeku dan dia berjalan melewati kerumunan. Jantung Wu Huan berdegup kencang saat melihatnya berjalan ke arahnya. Wajahnya yang seputih salju juga memerah. Apakah Yu tua mencarinya? Pada saat itu, Wu Huan merasa hampir pingsan karena bahagia. "Siapa namamu?" Yu Gougong berjalan mendekat dan bertanya. Wu Huan menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan melihat jari kakinya. Dia berkata dengan lemah, "Wu Huan. Aku tidak bertanya padamu," kata Duke Gu. "Ah." Wu Huan mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa tatapan mata Pak Tua Yu sama sekali tidak tertuju padanya. Ia menatap Xia Qingchen yang ada di sampingnya. Wajah Wu Huan langsung memerah dan dia mundur karena malu. Selain merasa malu, dia juga merasa aneh di dalam hatinya. Adipati tua Yu tidak peduli dengan wanita muda cantik seperti dia. Mengapa dia memperhatikan Xia Qingchen? SWOT 9, King Di, dan yang lainnya juga menatap Xia Qingchen dengan kaget. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Bab 900, tak terkalahkan. Seharusnya tidak mungkin. Salah satu dari mereka adalah anak Sein bintang 9 yang sudah terkenal sejak lama, dan yang lainnya adalah bintang jatuh yang gagal menembus batas. Seharusnya tidak ada persimpangan di antara mereka.
Tak seorang pun di antara mereka yang mengerti bahwa alasan mengapa Adipati Tua Yu secara khusus menanyakan pertanyaan ini adalah karena bentuk tubuh dan fitur wajah Xia Qingchen sangat mirip dengan proyeksi Tuan Muda Xin. Selain kekuatannya, Yu Gougong juga merupakan orang yang telah dilatih sejak kecil. Ia dapat membedakan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang biasa, dan ia dapat melihat hingga hal-hal terkecil. Walaupun proyeksi hari itu kabur, Gugong bisa tahu dengan sekali pandang bahwa orang itu sangat mirip dengan Xia Qingchen. Ada apa? Xia Qingchen meliriknya. Ada apa? Adipati Tua Yu menatapnya tanpa berkedip, masih mengamatinya dengan saksama, dan berkata, menurutku kamu mirip seseorang. Oh, Xia Qingchen kehilangan minat dan tidak melanjutkan pembicaraan. Saya pikir Anda sangat mirip dengan Tuan Muda Xin, yang baru-baru ini menduduki peringkat pertama di kedua daftar, Yu Gugong menyelidiki. Dia ingin melihat sedikit emosi dari Xia Qingchen, tetapi sayangnya Xia Qingchen sangat tenang dan tidak bereaksi apapun. Orang-orang di sekitarlah yang pertama kali meledak dalam keributan, seolah-olah mereka tidak percaya, dan kata-kata mereka memperlihatkan sedikit ejekan. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Yu Gougong mengerutkan kening. Dia tidak begitu mengerti reaksi orang-orang di sekelilingnya. Pedang 9 ingin berpegangan pada lelaki tua Gu, jadi dia tertawa dan berkata, namanya Xia Qingchen. Saya yakin Tuan Muda Yu mungkin pernah mendengar namanya sebelumnya. Xia Qingchen. Yu Gougong sangat terkejut. Sebagai seorang jenius generasi saat ini, bagaimana mungkin Gudong tidak tahu bahwa Xia Qingchen yang sangat berbakat telah muncul selama kompetisi Dao Xuantian. Dalam transformasi ke-9 tingkat bintang tengah, dia memandang rendah semua orang dan memperoleh 50 mutiara luogat yang hilang, memecahkan rekor di Guiyi dan menyebabkan sensasi di kota. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika dia berhasil mencapai posisi bintang utama, dia hanya memicu fenomena awan Qi. Dia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Ada spekulasi bahwa Xia Qingchen telah melampaui potensinya. Jadi itu kamu. Adipati Tua Yu tiba-tiba mengerti dan langsung kehilangan minat. Bagaimana mungkin Xia Qingchen yang sudah melampaui batas potensinya, dapat dibandingkan dengan Tuan Muda terkenal Xin? Mereka berdua tidak berasal dari dunia yang sama. Duke Yu, dengan siapa kau berbicara? Di antara anak-anak Sein bintang 9, seorang wanita dengan busur panjang perak di punggungnya memandang dari jauh. Dia adalah Zhang Xiaofeng, yang menduduki peringkat kedua di tempat perlindungan bintang 9. Sekarang Feiran tidak lagi berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi, dia adalah perwakilan terkuat di alam dingin. Dan kelompok tempat dia bekerja adalah Yu Gugong. Keduanya memiliki teknik bela diri jarak dekat dan jarak jauh, dan kerja sama mereka sangat cocok. Tidak seorang pun. Yu Gougong mengalihkan pandangannya dan berkata. Zhang Xiaofeng melirik Xia Qingchen dan bergumam, sebenarnya ada seseorang yang bersedia membentuk tim denganmu, siapa yang buta? Wu Huan yang mendengar hal itu dari jauh, menyeka matanya dengan susah payah, matanya kembali dipenuhi air mata. Rasa duka yang amat dalam bergema dalam hatinya. Benar sekali. Berapa kali dia mengalami nasib buruk hingga akhirnya bisa membentuk tim dengan Xia Qingchen. Badai kecil itu segera mereda. Kedatangan 9 tempat perlindungan bintang menandakan bahwa semua peserta telah tiba. Prajurit dilatih selama 1000 hari untuk digunakan dalam satu momen. Dengan permainan catur iblis abadi di depan kita, apakah kalian, Tuan Muda, bersedia membantu raja ini merebut tambang baru? Di kediaman Pangeran Liang, sebuah suara yang agung dan bermartabat bergema. Termasuk tempat suci bintang 9, semua ahli kebanggaan surga membungkuk, kami bersedia melayani Pangeran Liang. Ledakan. Di dalam kediaman Pangeran Liang, sebuah tandu emas terangkat ke udara dan melayang di udara, memancarkan gelombang Qi yang kuat. Bagus. Mereka yang berkontribusi pada permainan catur iblis abadi akan diberi hadiah besar. Sebuah suara gembira terdengar dari kereta emas. Jika kamu menang satu ronde, hadiahnya 1 miliar Liang Yuan. Jika kamu memenangkan 2 ronde, hadiahnya akan menjadi 2 miliar Liang Yuan. Dan seterusnya. Jika kau menang 50 ronde, raja ini bisa menjanjikanmu satu permintaan yang sesuai dengan kekuatanku. Mendengar hal ini, semua orang menjadi gempar. Janji Pangeran Liang adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan 10.000 emas. Mereka bahkan dapat meminta untuk diberikan gelar keluarga kelas 1. Mata pedang 9 menyala-nyala. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada seorang pemenang permainan catur iblis abadi yang telah memperoleh janji dari Pangeran Liang pada saat itu. Permintaannya adalah menikahi sang putri saat itu.
Pada akhirnya, Pangeran Liang memenuhi janjinya dan menjodohkan sang putri dengannya. Sekarang sejarah terulang kembali, bahkan surga memberinya kesempatan untuk menikahi Putri Yanyu. Asalkan mereka memenangkan 50 ronde. Bukan hanya dia, bahkan Zhang Xiaofeng, Gou Gongyu, dan yang lainnya pun tergerak. Ini adalah kesempatan besar dari permainan catur iblis abadi. Orang yang memperolehnya dapat mencapai surga dalam satu langkah, menjadi naga terbang di angkasa dan tertawa bangga di alam yang sejuk. Apakah masih ada yang keberatan? Kata Pangeran Liang. Kami tidak akan ragu untuk melewati api dan air. Semua orang berteriak serempak. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kata Pangeran Liang. Hualala, lebih dari 100 elang terbang berkepala putih terbang keluar dari kediaman Pangeran Liang. Para jenius dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang melompat ke atas mereka dan berangkat menuju permainan catur iblis abadi. Wu Huan melirik Xia Qingchen dari kerumunan. Dia menoleh dengan dingin dan menaiki binatang terbang Lindaoran, terbang ke langit. Xia Qingchen tidak keberatan, dia pergi ke pinggiran kota sendirian. Kelompok surgawi ungu siap berangkat. Mereka memiliki misi menjaga keamanan permainan catur iblis abadi. Xia Qingchen tidak dapat menunggangi binatang terbang dan hanya dapat mengikuti pasukan di darat. Ini juga bagus. Aku bisa menenangkan hatiku dan memurnikan pecahan-pecahan di tubuhku. Dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang kesayangan surga dari kota Liangsu. Kelompok orang-orang sombong itu, tidak banyak yang layak untuk bergaul. Dengan itu, Xia Qingchen memimpin rombongan surgawi ungu dan bergerak menuju timur laut dengan gagah berani. Di sisi lain, di sebuah kedai teh di kota Liangsu, Putri Komandan Yanyu, Pangeran Kedua, 3 nona muda dari istana militer, dan murid bangsawan kota Liangsu lainnya semuanya ada di sini. Mereka tidak mengucapkan selamat tinggal kepada para peserta permainan catur iblis abadi. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di rumah teh. Yang paling aneh adalah mereka bukan tamu kehormatan hari ini. Tamu kehormatan sebenarnya adalah 10 pemuda berusia awal 20-an yang duduk di tengah. Di antara mereka, seorang pemuda berambut perak dengan wajah yang sangat tampan adalah yang paling menarik perhatian. Dia memegang payung merah. Di wilayah keren itu, mungkin tidak ada seniman bela diri yang belum pernah mendengar namanya. Dia sebelumnya adalah orang nomor 1 di papan Liangsu dan papan universal di Guiyi. Di sebelah kiri dan kanannya adalah Hua Wenlei peringkat kedua dan Ye Moqiong peringkat ketiga. 7 lainnya adalah 7 anggota teratas dari generasi sebelumnya. Mereka adalah makhluk paling mempesona di antara generasi muda di dunia yang dingin. Hampir setiap dari mereka memiliki legenda yang menyebar di seluruh negeri yang dingin. Mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka semua berkumpul di kedai teh. Bibir di Guiyi melengkung membentuk senyum tipis, dan temperamennya memperlihatkan sedikit pesona jahat. Permainan catur iblis surgawi telah dimulai. Kita, putra-putra surgawi yang bangga dari generasi sebelumnya, harus pergi ke tanah utara seperti yang dijanjikan dan bersaing dengan para ahli dari generasi yang sama di alam awan tengah. Jika permainan catur iblis abadi merupakan ajang bagi generasi muda untuk berkompetisi, maka tanah utara merupakan tempat bagi generasi muda untuk menampilkan dunianya. Sudah 10 tahun berlalu, aku bertanya-tanya apakah ada monster kuat yang lahir di alam awan tengah. Hua Wenlei mengangkat cangkir tehnya dengan lembut. Niat bertarung muncul di mata Night Demon Qiong, dan niat dingin merembes keluar. Itu pasti Hao Tian yang terkenal, kan? Anggota lainnya mengangguk setuju. Hao Tian adalah pemimpin generasi muda di wilayah Zongyun. Konon katanya ia tidak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya. Kekuatan tempurnya telah mencapai tahap tidak manusiawi, dan hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Putri Yanyu, Pangeran Kedua, dan yang lainnya merasa khawatir. Mereka telah mendengar banyak rumor tentang Hao Tian. Dia adalah raja yang sangat kuat. Basis kultivasinya menggemparkan dan amat mengerikan. Bahkan di Guiyi mungkin bukan tandingannya. Namun, Hua Wenlei menyesap tehnya dan berkata, Hao Tian. Dia memang kuat, tapi dia tidak bisa dianggap monster. Mendengar ini, semua orang tampaknya tahu apa yang dibicarakannya, dan ekspresi mereka menjadi serius. Ada tabu di alam awan tengah. Dia muncul bagaikan legenda dan menghilang bagaikan legenda, hanya menyisakan bayangannya yang tak terkalahkan. Dia punya nama, pertandingan surga.